Ya, halo, selamat pagi. Masih berapa nih? 6 orang. Ya, masih 6 orang yang join. Saya harap juga teman-teman yang lain bisa segera untuk join ya. Karena lagi berapa menit nih? Lagi 15 menit sudah mau mulai pelajaran. Oke, sebelum itu kita morning devotion dulu sama ada beberapa pengumuman ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa mengikuti pelajaran online pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Berkati juga bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mencoba untuk mengkoneksikan perangkatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kelancaran ya Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berada mendampingi kami ya Tuhan dimanapun kau berada dan apapun yang kami lakukan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Pembacaan kita hari ini ada di Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9. Bagi yang sudah menemukannya bisa minta tolong jempolnya. Oke, Kaila, terima kasih. Langsung ketemu ya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Oke, saya akan membacakannya. Amsal 16 ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oke, judul renungan kita hari ini adalah tetap di jalurnya Tuhan. Ya. Dulu selama saya kuliah, itu saya sering sekali buat nambah-nambah uang jajan gitu ya. Jadi karena saya memang jarak untuk kuliah saya lumayan jauh ya dari Denpasar ke Jimbaran begitu kan. Dan dulu juga masih belum ada shortcut begitu, masih pembangunan jalan, lagi macet-macetnya jalan begitu kan. Dan orang tua juga tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan bekal istilahnya kan gitu. Jadi selama saya kuliah saya mencoba cari-cari beberapa pekerjaan part-time gitu ya, seperti jadi guru les seperti itu ya, atau kerja edit gambar, terus gambarnya dijual dapat uang seperti itu. Kemudian jadi sempat juga jadi tukang antar jemput gitu ya pas liburan kuliah gitu. Jadi tukang antar jemput anak sekolahan, bahkan juga sempat ikut ojek online dulu saya ya. Ya, semuanya itu dikerjakan begitu ya. Kadang ngerasa bahwa aduh capek banget gitu ya rasanya, udah kuliah dari pagi sampai sore begitu kan. Kemudian weekend juga coba cari-cari duit seperti itu, ingin merasakan liburan tapi kayaknya susah juga kalau misalkan gini mikir dari hari Senin ke hari Sabtunya gitu ya, gimana caranya bisa bertahan di tengah jalan kayak gitu kan ya. Kadang juga iri ngelihat teman-teman begitu kan yang orang tuanya mampu untuk mengkoskan anaknya begitu ya. Kadang iri juga gitu melihat, enak sekali mereka habis pulang kampus bisa langsung tidur di kosnya kayak gitu kan. Sedangkan saya habis pulang kampus harus perjalanan lagi 2 jam lagi dari Jimbaran ke Denpasar kan gitu ya. Ya gitu dah. Jadi baru setelah bekerja gitu ya, baru setelah saya bekerja begitu, baru saya ngerti gitu. Setelah saya lulus kuliah tuh baru saya ngerti gitu bahwa ternyata ini caranya Tuhan buat membentuk saya begitu. Gini caranya Tuhan buat bikin saya jadi orang gitu loh. Ya. Jadi kadang kita seringkali nggak ngerti gitu loh, maksudnya Tuhan ini apa sih gitu. Kok sengaja banget kita dibikin capek gitu, sengaja banget kita dibikin susah gitu kan. Sengaja banget kita dibikin istilahnya nggak pernah merasakan bahagia seperti itu kan.
Ya gimana, namanya juga rancangan Tuhan, ya kan? Namanya kalau kalau rancangan Tuhan itu pasaran gitu ya, kayak film-film FTV atau apa ya istilahnya kayak sinetron-sinetron gitu atau film-film di TV begitu kan. Ya rasanya ya gitu-gitu aja gitu kan. Rasanya gitu-gitu aja. Oh ternyata saya sama kayak yang di TV itu saya masalahnya ya itu rancangan Tuhan itu pasti kita sulit untuk menebak begitu kan. Kadang kita merasa marah, kadang kita ngerasa iri, kadang kita merasa kecewa gitu kan, bahkan sampai depresi gitu kan. Ya, dulu juga saya sempat merasakan yang namanya depresi karena sama sekali nggak dapat tempat untuk sekolah seperti itu kan. Ya, jadi itulah yang namanya rancangan Tuhan ya. Kalau di Alkitab itu kita bisa lihat dari Petrus ya. Kita lihat pengalamannya Petrus gitu ya. Ketika Yesus bilang kalau dia itu harus ke Yerusalem dan menanggung banyak beban penderitaan di sana gitu ya. Petrus langsung menarik Yesus dan berkata, hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Nah, pas bilang kayak gitu, si Petrus itu nggak ngerti gitu loh. Kalau justru itulah tujuannya sebenarnya Yesus datang ke dunia gitu. Ya kan? Itulah kenapa Tuhan Yesus langsung menegur Petrus gitu, cukup keras dengan berkata gini, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu ya. Tuh, kalau pengalamannya Petrus ini ya, secara tidak sadar itu kan pasti kadang kita pernah ngelakuin, bener nggak sih? Ya kan, secara tidak sadar gitu loh. Tanpa tahu ujung dari kesempurnaan rancangan Tuhan gitu ya, kita tuh istilahnya udah gampang kali kita buat mengeluh gitu kan. Udah gampang kali kita mengeluh untuk setiap kesulitan dan penderitaan yang kita alami begitu kan. Belum apa ya, kayak kalau zaman sekarang gitu kan baru dikasih tugas sedikit aja udah ngeluh, alah tugas lagi gitu. Mister ini masuk tugas lagi gitu. Mister Niko lagi khotbah lagi gitu. Ya gitu ya. Nah, selalu kita harus ingat gitu ya. Kalau Tuhan itu nggak selalu membawa kita ngasih jalan nggak selalu nuntun kita itu ya ke jalan yang lurus-lurus aja gitu loh. Ya kan? Tapi Tuhan itu kadang kan ngasih kita tuh kayak rintangan ya kan. Mungkin tikungan tajam lah atau segala macam ya kan. Nah, kenapa gitu loh? Ya bukan karena Tuhan bukan karena Tuhan itu merupakan pribadi yang iseng dan jahil gitu ya. Ya enggak lah. Ya kali Tuhan jahil sama kita kan enggak ya. Nah, tapi ada maksud gitu kan. Ada maksud dari semuanya itu gitu loh. Supaya apa? Supaya kita bisa dibentuk menjadi seseorang yang memang anaknya gitu loh. Ya kan? Kalau memang kita dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit kita bersungut-sungut begitu kan. Kita nggak terima dengan keadaan kita ya gitu kan. Ya Tuhan pasti ya lama-kelamaan juga ngapain sudah saya usaha tuntun, sudah saya kasih tantangan bumbu-bumbu sedikit, dia sudah mengeluh, dia sudah menyerah. Begitu kan. Ya Tuhan pun pasti males juga jadinya kan gitu kan. Jangankan begitu, orang tua kalian pun kalau misalkan kalian mengeluh bersungut-sungut juga pasti lama-kelamaan mereka juga akan malas sama kalian kan gitu ya. Dimintain tolong begini ndak mau, dituntun begini juga ndak bisa, kayak gitu dikasih ilmu begini juga nggak pengen, ditanya kepengen jadi apa juga nggak tahu jawabannya kan gitu ya. Ya kan? Ya makanya gitu. Jadi janganlah coba untuk mengeluh dengan apapun saat ini keadaan yang kita alami begitu ya. Meskipun saat ini kita belajarnya online begitu ya. Nggak sempat keluar apalagi sekarang PSBB nggak bisa kemana-mana kan gitu ya. Jadi tetap mengucap syukur dengan apa yang saat ini sedang kita miliki, sedang kita alami begitu ya.
Karena pasti ada rencana indah bagi Tuhan buat kita. Gitu. Karena rancangan Tuhan itu sempurna. Rancangan Tuhan itu sempurna dan pastinya itu akan membawa damai sejahtera bagi kehidupan kita ke depannya. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Untuk pengumuman, ya silakan kalian cek di Moodle-nya. Itu hari Jumat. Hari Jumat tanggal 22, ya 22 ya. Tanggal 22 itu ada pengumpulan video TD Live. Ya, jangan lupa itu dikumpulkan, gitu kan. Kemudian sama lembar-lembarnya itu kan ada 2 lembar kerja, lembar skenario gitu kan, sama lembar apa lagi satu itu Mister lupa. Jadi tolong itu tetap dikumpulkan gitu ya, meskipun hitungannya terlambat karena sudah lewat dari batas penanggalannya itu kan, tidak apa-apa, tetap dikumpul saja. Karena lumayan kalau misalkan nanti akan apa istilahnya, ada kayak dulu gitu loh, kayak dulu TD Live gitu kan, kalian bikin produk, kemudian nanti kalau produknya itu oke, sudah direvisi sekian kali seperti itu kan, nah nanti kalian akan dapat kayak dana modal seperti itu ya, samalah. Tapi bedanya ya ini online aja gitu, cuman melalui Zoom aja gitu. Oke. Sekian itu saja bisa Mister sampaikan, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri morning devotion kita pada pagi hari ini, kita satu dalam doa. Mister bisa minta tolong Angel untuk berdoa. Halo Angel. Oke, tidak ada respon. Oh, mic-nya rusak. Ya. Mister bisa minta tolong Kenji untuk berdoa. Ustaz. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu dan setelah kami akan memulai pelajaran, berkati kami dan berkati guru kami akan mengajar kami. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Terima kasih 9C, Tuhan Yesus memberkati. All right, good morning, everyone. Good morning, 9C. How are you today? So would you please give me your reaction? Thank you, Angel, so that I can see that you are around. Yeah, thank you, Kyla and Adit. And what about the others? Yeah, Vandra, thank you, Lee and Gavin. And also Genji, Aracel, Bianca, and what about Jovan, Axel, Dayu? Are you there? Yes, thank you everyone. Nathan, yeah. Nathan, yes, Jovan, very good, Jovan. So what was the message for the morning devotion today? Give thanks in every circumstances. That is great. So that is what we need to do. We give thanks when we get up in the morning and we open our eyes, we can breathe. That is really God's work, a wonderful work of God, right? So class, I'm very thankful that I still have the opportunity to be with you again this semester, even that is in the virtual learning, but that's okay. We can enjoy it. We can go on learning, right? So this is the second semester. So I hope in such a pandemic situation like this, you are always healthy and happy. Yeah, happy. That is the most important thing. Right, class, that's for my introductions. Just let us do the warming up.
This is a kind of polling. I just want to know what you did. I mean, how you felt during the holiday, New Year holiday. It's pretty different from last year, and how you spent your holiday. Okay, so if you have your mobile phone with you, I'd like to share screen. Yeah. Here you are. Hopefully, it's pretty. Okay. Whoa, I can't see this one. Okay. So, would you please excuse me? Sorry for the inconvenience. So, my file was just missing. Now, what about here? Here you are. So, let us do this. Yeah. Okay. So if you can use your phone, would you please go to 74menti.com and then use the code number 744429 and 3. And then the polling question is, how did you feel during New Year holiday? There will be a kind of a word cloud here to find out how you felt during the holiday. So I'm waiting for the participant. Yeah. So here you are. Okay. Right? Participants. So. Yeah, that is very interesting and nothing usual. So some others learn new languages or try to do new activities. Some of you went out of town or just stay, not enough fireworks. Well, I hope that I think no fireworks. I could not sleep at night with the fireworks, but it's okay. You know, just an what is it? The expression of joy closing the new year. Okay, the participants out of how many students are there in this class? So, let's say 20 students, but not all of you are present. But I need more participants. Would you please go to menti.com and then the code number is 7444 293. A happy, enjoyable, good. Yes, thank you for these 4 participants. What about the others? Shall we wait to at least you say 8 or 10 participants? Oh, I hope I don't expect too much, but I really want to have your participations, right? Enjoyable, so happy. How did you feel during New Year holiday? Yes, 4 participants only. Okay, yeah, the 4 participants, so not enough fireworks, so enjoyable, good. Okay, and then let's go to the next slide. Okay, next slide. Come on, next slide. Yes. Oh, yes, here you are. How did you spend your holiday? Did you have staycations? It means that you stay in town, maybe you stay at home, or you stay in a hotel nearby, or enjoy your time there, or did you go out of town? But it seems that it is pretty difficult. Why? Because you had to go through under strict procedures. Yeah. Wow. Played favorite games and then watch Korean movies. Whoa, that is great.
Yeah, so you play your favorite game. That's staycation. You stay at home. Yeah, it's better during the pandemic situation like this. And then watch Korean movies. It takes the first place. Yeah. How many? Four participants still? What about learn new language? Yes, just like grade one, some students from grade 8, they learn new languages. So surprisingly, they learn Spanish. Wow. I thought that they learn Korean or Japanese. Yeah. Played favorite games takes the top position of out of the 5 participants. So are there any more participants? Still played the green one dominates the screen. That's great. Played favorite games. What kind of game is that? Free Fire, Among Us, and the other games. Whoa. Yes, thank you so much for these 6 participants. Thank you. And then we can exit. And I'd like to stop share. Okay. So class, that is the warming up, the polling, so how you felt. Some of you felt very happy and just felt so, nothing special. And some of you may have liked it because you spend so much time at home. Yeah. And then let me see my lesson plan for Tuesday, the 19th of January 2021 for 9C students, right? Students of 9C. So, Woma, yes, now I'd like to share the informasi materi. Well, I think this is my first time for this semester. Like last week, there was another activity, so we did not study together. So let us see this. Info materi, yeah. And then I could share to you. Wow, yes, but I'd like also to see whether we can have a chat over here. Sorry. Okay. Oh, sorry, Angel. Your mic is broken. Problem. So this is do you think I need to go to the slideshow? I think that's pretty clear. Okay, just the slideshow. Can we make it slideshow? Oh yeah, but we keep it this for the time here. Right. So we have 4 KD, kompetensi dasar, that is learning outcome 7, 8, 9, 10. Well, according to a national curriculum, we have narrative text. Yeah, I know you have already learned it in grade 8, if I'm not mistaken, or probably we learned it in grade we touch on it in grade 6 and 7. But it focuses on traditional folk tales and then a passive voice report text. This is the information report. That's not the research one, because the research one is going to be a bit more difficult. It deals with statistics, something. And then advertisement or advertisement, language of advertising or advertisement. So these 4 will be covered in this semester. I believe they won't be very difficult because you have already known like passive voice, this grammatical aspect is not new for you. And then for I put it in KD 11 and 12, kompetensi dasar. It deals with the native lesson. Yeah? So we have like the skill is got E4, the writing and speaking, and then got E3 is the knowledge listening and reading. So this is the performance, this is the competence, okay?
Allow me to remind you once again. I hope you won't get bored when you work with the native speakers. If they give you assignments, please do it and submit it. And grade 9, Mr. Jimmy still teaches you. So when Mr. Jimmy gives you an assignment, please do it. Why? Because last year I got difficulties in combining the marks. Yeah? Some of you got poor marks, so when I combine that, it is hard to reach KKM. So please do the work. Well, I know I can understand that every teacher gives you assignment. It's very hard, right? All right, now let's continue. This is the course structure. Maybe last year I already told you, but I'd like to repeat it. I just give you a brief lecturing. Most of the time, there will be self-study, yeah? Discussion, question and answer as usual, individual work or pair work or group work. And then for LKS, the worksheet, we can do the activities in the book. And virtual presentations, if possible, we can do that. The project, actually for narrative, it is very interesting project. I plan to ask you to you can adapt the folk tale, and then you can present it. You can make a performance in any media you like. Perhaps you can do animations or something like that. And the final test. Okay. And then learning assessment, knowledge as usual, that is KI3, the workbook exercises, integrated final test, application, group work, individual presentation or group presentation, I think. And this is the, in your buku rapot, KI3, KI4, KI3, KI4, and then learning attitude. When it deals with profil siswa, it is a bit hard. I think there are about 71 indicators or points in profil siswa. Just take 3, that is your tanggung jawab tugas sikap belajar cooperate. No worries about that because you are a good student. And then for the reference and the compulsory and reference books, right? English 3 is still, we still have that one. And wider work for what the British English, this reference book I recommend. So if you have, you can borrow. If you have, it's okay. If you don't, you can borrow your kakak class. But if you don't have, it's okay. Yeah, just join the class. And then for the computer-mediated communication, CMC, for online learning, we still use Zoom, and our learning management system is Moodle. So all the materials have been uploaded and put in Moodle. So maybe in this coming week, I will upload all the materials for the second semester. And then VR message. VR is a low-tech apps, but it is still very useful. You can contact me anytime if you have questions. And then our discussion board, I prefer to use Padlet and other learning apps or whiteboard, but you know more about that. If Moodle, and if in any circumstances Moodle doesn't work properly, we can still make use of Google Form or the other CBD. And then other learning media apps, you know that. If you want to do a little practice, a simple practice, you can go to my blog or to my site. Yeah. Usually I write once in a week, and then we can have a discussion actually. Okay, that's it. And
let me see it once again. So I've already finished the informasi materi, and then I'd like to go on the materials, but before that, I just want to have your reaction so that I just not talking myself, but I'd like it is a bit more interactive. Thank you, Aracel. Thank you, Fandra. Thank you. Very good for your attentions and cooperation. Thank you, Miracle. How are you, Miracle? You're always a miracle. Okay, how did you spend your holiday, everyone? Yeah, I just stayed at home and enjoyed the cakes that Miss Mega made. So maybe I look a bit chubbier. Oh, okay, now let's go on to this class. Share for this is the materi. The materi, here you are, materi. So materi, this is the materi. Maybe we can use this one. Okay, yeah. So the narrative text is not something new. So the learning objective is we identify the social function, the text structure, the language features of our narrative text. But in this context, there is a folk tale, traditional story. That is a personal recount can also be a narrative, right? Your story using scaffolding technique. I believe that you have already heard about this. Scaffolding technique is just an outline in compositions in a narrative text and presenting a folk tale in various media. So we can use a little animation. I know you are better than that. So narrative, excuse me. The text functions, it tells a story to entertain the readers, yes, to amuse, to entertain. So actually, you can find it on page 91 of your book, yeah. It is complete there, so you can read it. It can be either an imaginary or a true story, and then problem and solution exists. So this is the text functions, the social text functions. And then the text structure, yes, you can find it on page 91, you should know. The orientations, the introductions, that is a setting, normally tells us about the character, when and where the story happens, and then comes evaluations. That is a sequence of events, the situation or the background. The backgrounds, yes, and then the complication of crisis, the conflict development refers to a particular problem that the character is facing and was facing, yeah. And then the resolution is the steps to respond to the problem, the way out, and then the reflections, what to learn from the story, or in your book, it is called moral value. And what about the grammatical aspects? As it focuses on a specific and an individual participants, it uses past tense and time connectives or transition words, you know about that, conjunctions, yeah, and then also some actions or thinking verbs, for example, stay, climb, etc. So for normally we have this kind of examples like Snow White, the Frog Prince, etc. But now we focus on the folk tales. Yeah. And then next, what is it? Oh, well, this is actually the summary, the text structure of a narrative. We start with the orientation of the introductions in which we introduce the character, the place or the time of the story, and then the evaluation,
There are events, situation, or background information leading to a crisis. Crisis means a particular problem. So complication develops the conflict or the problem, and finally resolutions, and the character found the way out. What was the ending of the story? And of course, as reflections, the closing remarks of things you to learn from the story of moral value. Yeah. And then this is a very simple example of story analysis. Yeah? For example, writing bicycle experience, that is a personal recount. It could be a narrative, right? And then the orientations introduce the character I and where and when it happened. And then the evaluation, you can read it further in the Moodle. Yeah? I already included in the Moodle. I just want to browse of it. Wheel it up at the top of the wheel, the evaluation. Some actually more events than this. Yeah. And then that was the complication. The problem. You can take the topic sentence. Yeah. And then this is the resolutions with the ending. You know, what happened. Yeah. And the writer said that he had an accident. Yeah? He bumped his head on the tree. And then reflections could be, I thought I would advise my friend to choose a safer place to learn bike riding before the others, right? So that is the example. You can read more, and that is what we are going to do to analyze the 3 stories in chapter 7. And also, this is a picture of the scaffold that I mentioned before, scaffolding. Yeah? If your dad or your parents happen to build a house, so the workers normally use this kind of scaffold. Yeah? It is a framework. You know? So if they want to fix the roof, or they want to fix the lights or whatever in a higher place, they will climb this kind of scaffold. So this is the framework. It is an illustration, the way you you write a composition. So you find the five parts, the text structure of a narrative, and then it looks like the scaffold, right? So scaffolding technique in writing uses a framework, guideline for storytelling especially, and function as an outline for writing. It is very helpful because it can improve comprehension. So this is parts of the text, and then this is description. You can find it in some pages like 92, and then page 96. There are orientation, evaluation, complication, resolution, and moral value, and also the story of Timon Mas. And we are going to watch a short video clip of Timon Mas if you haven't known the story. Okay, so I think that is for the time being. And before that, I'd like to get your participation. I'll type with you to everyone. We are now on page 89, unit 7. So I'll share it to everyone. Here you are, everyone. Your bright English, bright book, bright for bright 9C students, yeah. And would you please open 89? So I'd like to ask for David. Oh, David, long time no hear about you. How are you? I hope you're okay. You're still going out with Samuel? Hi, know that. Yeah.
Okay, David, are you there? Would you please give me your reaction, David? David Adinata. David Adinata, I can see that, but I don't know whether you're around. Hello, David. Well, okay, David, that's very good. I like that. So, David, can you, or is it possible for you to activate your mic? You unmute yourself. Can you? Or at least you can write in the chat box. Yeah. Excuse me. Can you do that? Yes, David. Seems that it is pretty difficult. Maybe you have internet connection, but you can. Yes, yeah, I can unmute. All right. Then, David, I still want to interact with you because it's been so long, right? So, English. Have you got this book, David? David? Yes. If yes, just give me your thumb up. Yes. Yeah. Have you got this book? Hello, David. Yes, little bit. What is it? What do you mean by little bit? Okay, Kyle. All right, Kyle. Yeah, everyone. Thank you, Kyle. Okay, I asked Gilan. Oh no, Gilan is not in this class. So what about you? Hi, Dayu. Are you okay? Dayu, how are you, Dayu? Hello, Dayu. Dayu, can you hear me? Where you, Dayu? If you can unmute, yes. I'd like to ask you, this is a kind of a scavenger hunt so that we can focus on the book, right? What we are reading. On page 89, what do you think is the title of Unit 9? Unit 7, sorry. Unit 7. Unit 7, Dayu. Yeah, Dayu. What page? 89, Dayu. I'm so glad to hear your voice. Yeah. Mister. Iya, halaman 89. Apa judulnya ya? What is the title of Unit 9? Unit 7. Again, Unit 9. Grade 9, but Unit 7. Unit 7, what is the title? Come on. Yes, Dayu. I love Indonesian folk tales. Double thumb up. Thank you very much, Dayu. You are always attentive. So I love Indonesian folk tales. Yeah? When we are children, our parents or grandparents would tell us folk tales before we went to bed. Wow. Did your mom or dad do that when you were still a young kid? These folk tales teaches us moral values in our lives. So we go on page 90. But 90, I put it here. So if you can make use of your phone, would you please go to this bit.ly, that is folktale quiz. So bit.ly/folktale quiz, is that right? Well, I mean, oh yeah, yes, I'd like to share it to you. So if you succeeded in accessing that, I'd like to share like this. Here you are, but wait a minute, no, not sharing. Ooh, let's see. No. Yeah. Okay, folktale. All right. So I minimize and then I share it again to you. Here you are. Folktale, right? Yes. Yeah, I hope that is pretty clear. So let's do it. This is a quiz. Excuse me. I need to clear my throat usually in the morning. Yeah. So this is the question is the task. The task. Yeah. Match a folk tale with its origin, where it comes from. So
it is on page 90, right? 90. And then the clue, what is the clue? Folk images are taken from page 90 of your bright book. Okay, page 90. So, excuse me. What we need to do is to match the pair. Yeah. For example, this one. Prambanan, no, Prambanan, where did it come from? The story Prambanan berasal dari daerah mana? So let me have the your chat. Yeah, chat. Can I have the chat? Okay, no, I can't. Yeah. So, what do you think, Miracle? Do you know Prambanan berasal dari daerah mana? Sorry. So, okay, let me check it like this. Is it right? Prambanan comes from Jogja, for example. Iya. Oh, yeah. Yes, I'll put it so that it is clear. Oh, sorry, that's wrong. So, can I share screen? No, you want to try? Not sure. You can share the remote. Can I remote control? So, Kevin, are you there, Kevin? Kevin. Mister. Nah, Kevin, saya kasihkan remote-nya ya. Coba dipilih, Kevin. Oke, Kevin. Nah, sekarang bisa. Kevin, you can move the remote. Bisa? Bisa ya? Lalu Bisa. bisa di matchingkan. Di-matchingkan, ya. Misalnya di sini. Ini ada apa? Ini no. Oke, ini kelihatan atau enggak? Kelihatan, Mister. Iya, kelihatan. Misalnya cerita Cindelaras misalnya atau Pesut Mahakam, ya. Lalu Timun Emas. Itu asalnya dari mana? Wah, ini salahnya tadi ya. Ini tinggal tarik doang kan, Mister? Iya, tarik doang aja. Misalnya kelingking, ini tadi sudah salah tadi ya, saya salah pencet. Nah, misalnya Keboiwer, Danau Batur, ya, itu ceritanya dari mana? Tinggal geser aja, ya, nama tempat atau gambarnya digeser jadi satu, gitu ya. Would you please nggak do bisa, that? Mister. Nggak bisa? Oh, nggak bisa. Jadi misalnya begini, Keboiwer, Bali, seret, tik. Begitu ya. Nah, gini, salah lagi. Nah, sekarang misalnya saya share ke siapa? Aracel saja. Board control Aracel, bisa nyoba Aracel. Halo Aracel, can you use this one? Aracel, raise hand. Okay, Aracel. Yeah, Aracel. Where are you? Aracel. Now, the remote control is yours now. Oh, you're using your phone. I'm so sorry. Okay. Anyone wants to try? Siapa yang mau coba? Wait, mana dia? Bisa? Loh, ini maksud saya. Iya? Ya? Can you do that, Aracel? I'd like to abort it. Wait a minute. Here you are. So let me see. I'm using phone, Miss Amsara. So what about you? So you can try this. Siapa yang bisa ya, yang coba ya, yang mau nyoba ya? What about you, Kyle? Kyla, can you do that, Kyle? Yes, Kyle. I'll give the remote control to you. Can you do this? Yeah.
No, you can't. Hello, Kyle. All right, so anyway, you can try it. Yeah. So, if, for example, Timon Mas, where is Timon? Where is Timon Mas? Saya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Oh iya dah, coba aja nanti ya. Misalnya East Kalimantan ke sini, Sumatera Barat itu sebenarnya Lebay, Malang di sini ya. So Central Java ya. And then there's Kelingking, Babel ya. Cindelaras is East Java actually ya. Here you are. Okay, good, you found the solution. So that's it. I'd like to stop share. I've already shared the link that is folktale quiz, and on page 90 you can try it at home. Okay. So thank you. So let's continue. Let me see my lesson plan again. So here you are is the contoh naratif 91-92 ya, 91-92. We can do the activity 5, the activity 5. Yeah, I believe that you have already learned about this. Activity 5, where did Mr. Lebay? Yeah. 1, 2, 3, how many paragraphs? 5 paragraphs. Can I ask 5 participants? This is just an example. We will do just one story, and the other 2 can be tried at home. What time is it now? Oh my goodness, we just have 15 minutes, and I think I'd like to finish it first. Whoa, wait a minute. So 15 minutes. So let's do this one. Call it a day, and let's do activity 7. Activity 7, yeah. Activity on page 93, class. So I'd like to share to everyone that is page 93 and 94. 94 before we watch a video clip. And we can answer the question about, not answer the question, but we arrange the paragraphs of Timon Mas on page 98. First of all, let's do 93. 93 and 94, I'd like to share to you so that we can focus on those pages. Okay, so I hope that you have already done that, yeah? Do you need time, or shall we just try, let's say, 3 numbers first, yeah? Aracel, what do you think? Maybe you can help us. Number 1. Choose your activity 7. Choose from the words in the boxes to complete the sentences. Yeah. Now, number 1, what do you think, Aracel? The man is very generous. He likes to share his belongings with the poor. Yeah, very good. So the man is very generous. He likes to share his belongings with the poor. Okay, yeah. So what about number 2? Number 2. Will you participate, Shelin? Yeah, Shelin, this is Shelin. Shelin, lah. Shelin. Yes, Shelin. Shelin, 4 weeks, perhaps, or 3 weeks, we had holiday. I confused with Alin. Shelin. All right, Shelin, would you please try number 2? Number 2. I was so exhausted yesterday. I lost my wallet on my way home. Are you sure? Yeah. Exhausted means very tired. What will happen when you lost your wallet on your way home? Oh, it is, I don't think that you were lucky. So what do you think? I was so
Look at the words. A word. Anybody knows the answer? Number 2. Yeah, number 2. Yeah. What do you think, Bianca? Bianca, what is the answer to number 2? Bianca, yeah? It's unfortunate. Yeah, that's right. I was so unfortunate, Lin. Yeah, unfortunate. Yesterday, tidak beruntung, unlucky. I lost my wallet on my way home. Right now, number 3. Let's do it. Number 3. Number 3. Number 3. What about you? Where is? Sandy is not in this class. Sandy, wait, Sandy. No, yeah, I can't see that. Okay, what about you? What about you, Kenji? Kenji, are you there, Ken? Ayo, Ken. Number 3, can you do that? Number 3, Kenji. Hello, Kenji. Yes, Kenji. Hi, Kenji. Can you unmute? Hello, where are you? I think we better go to say Adit. Hi, Adit. Can you unmute yourself, Adit? Hello, Adit. Adit. Yeah, Mister. yeah. Nomor 3, Adit. Would you please try nomor 3, and then we'll stop. And we still have how much time is it? 10 minutes only. Okay. Nomor 3, halaman 93 kan, Mister? Iya, halaman 93, nomor 3. Activity 7. 7, ya betul. After walking for more than 10 minutes. After walking for more than 10 kilometers, the people were apa? Ya? What do you think? Tentunya apa sangat lelah apa? What is it? Lelah. Ya, the word banknya di atas itu, ya. Ada bank, row, upstream, both generous, exhausted, disappointed, chance, unfortunate, and host. Okay. Yeah. What is it? Anybody can answer, can help? Come on. Grade 9. Grade 9, the C. What do you think, Tia? Hi, Tia, are you there, Tia? Can you activate your mic, Tia? Tia? Tia is there. And what do you think, Angel? Angel, would you please help number 3? And then we will go on watching, because the time is very limited, watching the Timun Mas video clip for a while. But this is different version from the one in Timun Mas in your book. Yes, I think I need to ask Vandra. Are you there, Vandra? Yeah, Vandra. Vandra, would you please read number 3? Yes, thank you, Vandra. After walking for more than 10 kilometers, the people were exhausted. Yes, thank you. So I gave, I leave number 4, 5, 6, 7, the 10 to you, and then next week we are going to take the nilai PS, the activity 7 and activity 9, but this time you go to Timun Mas page 98, but this is the story in different version. Let us watch. By the way, how many of you know Timun Mas story? How many of you? Nobody? Well, if it is about the true beauty or something, you know that. Okay. All right. Now let us wind out this
share screen. And all right, now what? Here you are. I hope it's not too loud. Okay. Put it over here and let's do this. Oh, wait a minute. It must be, we have watched Timon Mas video clip, short one. It is quite different version from the one that we have on page 98 and 99. So what you need to do is you try to compare it, compare the story. But first of all, you need to arrange the paragraphs so that it can make a good text. So on page 98 and 99, so I'd like to just remind you that it's page 98 and 99, okay, of your book. So class, so now it is, what time is it now? Well, 2 minutes past 9. So it's time for me to say goodbye for this week. And I hope you enjoyed the story. And see you later. And of course, I always hope that you are always in a good health and happy. All right, now Miss Vina's waiting. Okay, see you. Bye-bye. I'm off now. Baik, Shalom, selamat pagi. Anak-anak kelas 9C, bisa dengar suaranya Miss Vina. Selamat pagi semuanya. Tolong berikan reaction-nya buat Miss Vina. Atau mungkin ada yang mau open video, Miss Vina berikan kesempatan. Yang mau menunjukkan wajah-wajahnya. Oke, selamat pagi Tiffany, Jovan, Timothy, David, Excel Tanuto. Belum berikan reaction? Oke, thank you Tia. Jovan, oke. David? Timothy, Excel Tanuto, Excel, halo Excel. Oke, di sini ada 2 orang ya yang belum hadir. Bisa bantu Miss Vina cek ya. Salah satunya Miss Vina lihat di sini ada Oracle yang belum hadir. Satu lagi siapa ya? Satu lagi siapa yang belum hadir? Bisa bantu Miss? Hadir, sini tidak hafal semua soalnya. Oke, nggak ada absen. Oh Sandi, Sandi ada halangan atau bagaimana ya? Biasanya Sandi hadir. Oh ini ada info dari Mr. Niko, ternyata Sandi. Oh tapi ini katanya perutnya sakit Mister. Bukan masalah di laptopnya. Perutnya sakit. Oke. Thank you ya Kevin infonya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa. Miss Vina pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Bapa. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini ya Bapa. Kami boleh Engkau berkati selalu dan kami mohon pertolongan-Mu saat ini ya Bapa bagi anak-anak kelas 9C yang sebentar lagi akan belajar matematika Bapa. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu agar mereka lebih fokus lagi, lebih disiplin lagi untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami siap belajar. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, Miss Vina minta kalian bisa fokus ya untuk memperhatikan slide yang Miss Vina akan bagikan. Hari ini kita akan melanjutkan, namun pada pertemuan sebelumnya ada 2 soal yang belum kita bahas ya mengenai latihan soal kesebangunan bangun datar. 2 soal sudah kita bahas ya dan soal-soal yang sebelumnya ini sudah kita bahas. Jadi Miss Vina minta atau Miss Vina tanya dulu ya, siapa yang mengerjakan 2 soal terakhir yang belum sempat kita bahas ini? Oke. Ada yang sudah ketemu? Nomor 3 mungkin? Nomor 3, ada yang sudah ketemu jawabannya?
atau lupa? Oke, perasaan waktu itu banyak yang foto ya. Misalnya minta kalian foto dulu soalnya supaya bisa dicoba di rumah ya, biar nanti saat pembelajaran kalian bisa lebih siap. Oke. Oh iya, Arasel lupa ya. Yang lain bagaimana? Lupa juga seperti Arasel. Oke, tidak apa-apa. Yang penting di sini kalian bisa memahami ya. Di sini minta kalian bisa fokus. Kita bahas saja bersama-sama ya mengenai sebangunan bangun data. Misalnya ganti pen. Oke. Kita baca tinggi Malik itu 150 cm dan panjang bayangannya 2 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan pohon adalah 12 meter. Tinggi pohon tersebut adalah berapa? Ya, oke, perhatikan di sini ada tinggi Malik dan tinggi pohon. Panjang bayangannya Malik dan panjang bayangan pohon. Di sini akan pakai, aduh, ini pennya selalu bermasalah di sini, Mister. Aduh, saya nggak bisa ngapus ya. Erasernya nggak bisa loh, Mister. Waduh. Kenapa ya? Sebentar. Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya? Oke, di sini ternyata erasernya tidak bisa aktif ya. Oke. Duh, Mister. Nggak pennya ini. Bentar dulu. Aduh. Coba ya. Automatic erase all. Sebentar ya anak-anak ya. Misalnya lihat settingannya dulu. Karena ini tidak bisa dihapus. Supaya nanti kalau misalnya perlu hapus itu bisa ya. Oke, baik anak-anak. Ya, apa adanya aja ya dulu ya. Oke, di sini ada tinggi Malik ya. Nggak bisa. Duh ya Tuhan. Oke anak-anak sebentar ya. Oke, misalnya coba pakai yang di atas ini ya. Oke.
Mesinnya nggak biasa pakai ini. Oke ya, di sini ada tinggi Malik ya. Ada tinggi Malik 150 cm dan panjang bayangannya adalah 2 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan pohon adalah 12 meter. Tinggi pohon tersebut adalah, jadi ini anggap adalah Malik ya, dan ini adalah pohonnya. Oke, kita kasih di sini keterangannya ya, tingginya Malik. Lah, kenapa semua? Tuhan Yesus. Sebentar anak-anak ini, aduh. Oke, kekongruenan dua segitiga ya. Jadi kekongruenan segitiga ini mempunyai sifat-sifat yang sama dengan kekongruenan bangun datar yang lainnya, yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sama ya sifat-sifatnya. Nah, di sini ada syarat cukup kekongruenan segitiga. Artinya apa? Jadi kalau yang pertama tadi syaratnya dua segitiga dikatakan kongruen harus memenuhi dua syarat ini. Sudutnya sama, sisi-sisi yang bersesuaian juga sama, panjang. Nah, tapi kalau di sini ada syarat cukup. Ya, syarat cukup di sini artinya cukup dengan melihat bagian ini saja, dua segitiga itu bisa dikatakan kongruen. Kita lihat LKS halaman 106 ya. Kalau kalian pegang LKS di situ ada halaman 106 ya, ada syarat cukup kekongruenan segitiga. Jadi yang pertama ya, kita lihat yang di slide ya. Kalau kalian nanti mau lihat di LKS juga boleh. Ya, kurang lebih sama. Yang pertama syaratnya adalah ketiga sisinya sama panjang. Ya, kalian perhatikan gambar segitiga yang ini ya. Segitiga ini itu ketiga sisinya sama. Kenapa dia begini ya? Oke. Sebentar. Jadi ketiga sisinya sama ya, sisi ini sama dengan ini sama dengan ini sama ini. Sama. Ya, jadi kalau udah ketiga sisinya saja sudah sama, kalian tidak perlu lihat sudutnya sama atau tidak. Karena kalau udah ketiga sisinya sama, dia sudah pasti kongruen. Bisa dipahami ya? Jadi ketiga sisinya sama berarti sudah pasti dia kongruen. Nah, secara cukup yang kedua, kalian bisa lihat dari dua sisinya sama panjang, satu sudutnya sama besar. Ya, jadi kalian tidak perlu lihat sudut yang lain lagi atau sisi yang lain lagi. Yang penting dua sudutnya di sini ya. Satu sudut diapit oleh dua sisi yang sama panjang ya. Maksud bukan sama panjang dengan segitiga yang satunya gitu ya. Jadi sisi ini sama dengan ini, sudut ini sama dengan sudut ini sama dengan ini. Berarti sudah pasti dua segitiga ini adalah kongruen. Itu syarat cukup yang kedua. Yang ketiga, jika dua sudutnya itu sama besar dan satu sisinya sama panjang. Jadi dia memenuhi kriteria sudut, sisi, sudut. Cara membacanya juga kalian perhatikan anak-anak. Yang B dari yang A ya, ini sudah jelas sisi, sisi, sisi. Yang ke B cara bacanya itu bisa dari kiri ke kanan ya. Jangan loncat sisi, sisi, sudut, jangan. Tetapi yang berdekatan ya. Jadi dia berdekatan dari kita baca dari sisi ya. Sisi, sudut, sisi atau sisi, sudut, sisi gitu. Kemudian yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Atau kalian bisa baca dari kanan sudut, sisi, sudut sama ya. Nah, kemudian syarat cukup yang keempat ada sisi, sudut, sudut atau sudut, sudut, sisi. Jadi cara bacanya gitu, sudut, sudut, sisi atau sisi, sudut, sudut. Oke, nah kemudian ada satu yang Misina tinggalkan ya, yang ketiga. Yang bagian halaman 107 yang nomor 2 paling atas. Yaitu adalah sudut, sudut, sisi, sisi, sudut, sorry. Sisi, sisi, sudut. Ya, sisi, sisi, sudut. Kalau Misina gambarkan misalkan ya. Nah, anggap aja ini kongruen ya.
Anggap aja ini kongruen anak-anak ya. Jadi sisi ini ya, sisi ini sama dengan sisi ini misalkan. Kemudian sisi yang ini sama dengan sisi yang ini. Dan sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Sehingga dia memenuhi kriteria sisi sudut atau sudut sisi. Itu juga boleh, bacanya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama. Oke, sampai di sini paham? Jadi khusus untuk segitiga ada syarat cukup bahwa segitiga tersebut bisa dikatakan kongruen ya, yaitu ada 5 syarat cukup yang Miss Ina berikan di sini. Bisa dipahami? Oke. Supaya kalian lebih paham, Miss Ina akan berikan satu contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP? Jadi kalian perhatikan segitiga yang kiri ya dengan segitiga yang kanan. Jika iya, syarat cukup mana yang dipenuhi? Nah, jadi kalian harus lihat dulu apa saja yang diketahui di situ. Ya, kita data dulu yang diketahui di sini panjang AC ya. Panjang AC di sini sama dengan panjang AM ya. AM, kemudian panjang AP. Misalnya tanya, panjang AP di sini sama dengan panjang apa anak-anak? Di sini kan ada 2 segitiga nih, segitiga ACP dan AMP. Nah, panjang AP itu sama dengan panjang apa? Ada yang bisa jawab? Panjang apa? AP? CM. Oh iya, CM salah. Ya ini udah benar, ada yang benar nih. AP itu sama dengan AP karena AP di sini sebenarnya ada 2 garis ya yang berhimpit. Kalau misalnya pisahkan kan gini dia. Nah, kalau misalnya pisahkan gambarnya kan begini. Jadi di sini P, di sini P, di sini A, di sini A. Jadi dia berhimpit anak-anak ya. Nah, jadi panjang AP di sini ya sama dengan panjang AP karena dia berhimpit ya. Berhimpit. Kalau dia berhimpit dari ujung atas sampai ujung bawah itu pasti sama panjang. Kemudian apalagi yang diketahui sudut ya, sudut APC ya. Sudut APC itu sama dengan sudut APM. APM. Yaitu 90 derajat ya karena dia siku-siku. Ya. Boleh nggak Miss Ina katakan sisi CP dengan PM itu sama? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena di sini tidak diketahui ya. Di sini tidak diketahui bahwa panjang CP dengan PM itu sama. Jadi Miss Ina tidak pakai yang itu. Kecuali kalau di sini diketahui ada simbolnya di sini sama. Ya, karena tidak diketahui, yang diketahui hanya ini saja. Ya, berarti syarat mana atau syarat cukup mana yang dipenuhi anak-anak? Silakan boleh di chat menurut kalian syarat cukup yang mana yang dipenuhi. Oke, silakan ada yang bisa jawab? Kalian lihat lagi yang ini. Nah, kalian bisa lihat ini lagi. Kira-kira syarat cukup yang mana yang dipenuhi? Oke, belum ada yang jawab. Apakah sisi, apakah sisi sudut sisi, apakah sudut sisi sudut, apakah sudut sisi? Sudut sisi. Oke, Arasal bilang sisi sudut sisi. Ada jawaban yang lain masih kurang tepat? Bacanya itu dari yang berdekatan ya. Silakan yang lain. Yang lain bagaimana? Ada yang jawab sisi sudut. Ya, Sandi sudah masuk ya. Oke. Betul ya, sisi sudut atau sudut sisi.
Ya, jadi apakah segitiga kongruen ACP kongruen dengan? Iya. Jadi jawabannya di sini iya, kongruen ya. Iya, kongruen. Dia memenuhi kriteria sisi sudut atau sudut sisi-sisi. Oke, seperti itu ya caranya ya. Kalian harus data dulu yang mana yang sama. Oke, contoh soal yang nomor 2. Silahkan kalian coba tuliskan di kolom chat kira-kira dia memenuhi syarat kekongruenan yang mana. Jadi segitiga CAE dan segitiga AEC dan BED itu kongruen anak-anak. Tinggal sekarang syarat mana yang dipenuhi. Silahkan kalian coba. Gampang banget. Cara bacanya hati-hati. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Di situ dari gambar itu ada akibat yang kita dapat, ya. Kenji masih kurang tepat. Silakan dicoba. Masih kurang tepat, Adit. Coba diperhatikan baik-baik. Kira-kira di situ yang tampak itu ada sudut dan sisi ya. Kira-kira lagi satu apa yang bisa kalian peroleh ya? Akibat apa? Nah, misalnya mau tanya sekarang ya, ada yang namanya sudut saling bertolak belakang ya. Kalian tahu sudut yang saling bertolak belakang? Misalkan seperti ini. Sudut ini bertolak belakang dengan ini. Kira-kira besarnya bagaimana anak-anak? Ada yang masih ingat nggak materi kelas 7? Sudut yang saling bertolak belakang, besarnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Sudut yang saling bertolak belakang? Sebelah sana? Ya, sama. Nah, kalian perhatikan di gambar ini ada sudut yang saling bertolak belakang. Silahkan. Nah, misalnya udah kasih clue-nya nih. Tinggal kalian cari sekarang syarat mana yang memenuhi. Ya, Kenji betul. Kenji udah betul? Ya, Kaila betul. Nah, setelah Misina kasih clue-nya, sudah bisa ya sekarang ya. Yang lain? Oke, tidak ada lagi? Nah, kita data sekarang apa saja yang diketahui di sini. Ya, jadi sudut yang pertama sudut A ya. Sudut CAE ya, itu sama dengan sudut DBE ya. DBE boleh juga, DBE juga boleh ya. Kemudian sisi AE, panjang AE ya, panjang AE itu sama dengan panjang BE. Jadi boleh nggak AC sama dengan BD anak-anak? Nggak boleh ya, karena di sini tidak diketahui ada atau tidak ada simbol yang mengatakan bahwa AC itu sama dengan BD. Jadi tidak boleh kita pakai itu. Jadi kita pakai akibat dari sudut yang saling bertolak belakang. Jadi ini akibatnya sudut ini sama dengan sudut ini. Ya, sehingga sudut AEC itu sama dengan sudut BED. Karena ini sudah pasti. Ya, kalau ini sudah pasti sama, kalau panjang ini belum tentu sama. Ya, jadi syarat kekongruenan yang memenuhi berarti sudut, sisi, sudut. Ya, jadi di sini sudut,
sisi sudut ya. Sudut, sisi, sudut. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Kita lihat contoh yang ketiga yang paling gampang ya contohnya. Silahkan di chat apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR? Jika iya, syarat cukup mana yang dipenuhi? Silahkan, gampang sekali. Lihat gambarnya kalian pasti langsung bisa jawab. Silahkan di chat ya, Kenji betul, Kaila betul. Yang lain? Oke, Sandi betul. Arasel betul. Miracle betul. Yang lain ayo yang belum pernah chat. Mumpung ini soalnya gampang ya. Oke. Yang lain? Yang lain bagaimana anak-anak? Misalnya harap kalian semua berpartisipasi ya, aktif untuk menjawab. Misalnya yakin kok kalau kalian mengikuti tadi penjelasannya Miss, soal yang nomor 3 ini pasti semua bisa, harusnya semua bisa. Mungkin ada yang lupa. Nah ini, dia memenuhi yang mana? Dari kelima syarat cukup ini, dia memenuhi yang mana? Kalian bisa pilih yang A, B, C, D, atau E. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, jika tidak, kita akan bahas ya. Perhatikan gambar berikut, apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR? Nah, jika iya, saya cukup mana yang penuhi? Jadi betul ya, sudah beberapa anak menjawab. Jadi kedua segitiga ini kongruen karena dia memenuhi syarat cukup sisi. Ya, kongruen ya. Jadi ini jawabannya kongruen ya. Dia memenuhi sisi ya. Jadi ketiga sisinya sama. Oke? Baik, sampai sini Miss Ina mau tahu berapa anak yang mengerti atau paham dengan kekongruenan dua segitiga sebelum kita masuk ke sebangunan segitiga. Berikan reaction-nya. Tuh 2. Miss Ina rasa tidak susah ya. 3. Susah-susah gampang sih, tergantung gambarnya ya. 4 saja. Jovan, ngerti Jovan? Saya masih kurang ngeh, Miss. Cuman kalau yang misalnya sudut ini tuh sama sisi ini nih sama kayak sisi ini baru saya ngerti. Oh, kalau diketahui gitu ya, diketahui Iya, pasti. ini nggak ngerti saya. Dan saya juga kurang paham. Ya, Kurang gitu. Pertama itu dilihat dulu sisi-sisi mana atau sudut-sudut mana yang diketahui, itu kamu data dulu kan. Nah, seperti ini ya, sudut ini, panjang ini diketahui. Oh, kira-kira satu lagi apa yang bisa aku cari ya dari gambar ini yang sudah pasti sudutnya sama atau panjangnya sama. Oh, di sini ada sudut yang saling bertolak belakang, itu pasti sama. Ya, kalau bertolak belakang itu pasti sama. Oh, berarti ada sudut di sini yang sama. Sehingga kriteria yang memenuhi adalah sudut, sisi, sudut. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini, ada sisi ini dan sisi ini yang sama. Sudut ini sama sudut ini yang sama. Oh, di sini ada sisi lagi satu. Dia berimpit. Kalau dia berhimpit udah pasti sama panjang, ya kan? Sudah pasti sama panjang nih AP-nya. Nah, berarti di sini sisi, sudut yang memenuhi. Seperti itu. Jadi biasanya ada satu yang memang kalian harus menganalisa soal itu atau menganalisa gambar itu kira-kira apa yang bisa kamu cari di situ yang memiliki sisi atau sudut yang sama seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin dalam contoh soal yang lain di buku LKS juga ada ya. Nanti Miss Ina akan kasih tugas, oke? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Miss Ina akan lanjut
kesebangunan pada segitiga. Kalau tadi kekongruenan pada segitiga, sekarang kesebangunan ya. Nah, di sini sama dengan seperti halnya dengan kesebangunan bangun datar yang lainnya ya. Dua segitiga yang sebangun pun mempunyai sifat-sifat yang sama. Yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Ya, jadi sama, tidak ada bedanya. Cuman di sini ada beberapa rumus khusus ya yang menjadi akibat dari kesebangunan segitiga. Jadi misalnya mungkin kalian kalau lihat di LKS itu tidak mendetail seperti ini, misalnya akan berikan. Jadi misalnya akan dari beberapa sumber misalnya ambil sehingga dapat beberapa rumus yang bisa kita buat sebagai akibat dari kesebangunan segitiga. Ya, yang pertama itu ada rumus ini ya. Kemudian ada lagi rumus yang kedua, model gambarnya seperti ini. Kalian akan menemukan soal-soal yang gambarnya macam-macam gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Ya, ada yang bentuknya seperti ini. Nanti penyelesaiannya pakai rumus yang mana itu sudah misalnya akan berikan nanti. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini juga. Dengan rumus praktis ya. Oke. Ini juga ya macam-macam gambarnya nanti. Jadi kalau gambar itu diputar sedemikian rupa, kalian harus paham ya rumus mana yang harus kalian pakai atau pakai konsep kesebangunan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama, itu boleh ya. Jadi sebenarnya rumus yang pertama ini, gambar yang pertama itu sama dengan sifat yang kedua di sini ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama ya. Coba kalian perhatikan rumus yang pertama, ada dua segitiga ya. Misalkan di sini kasih keterangan di sini. Sini kasih huruf ya di sini ya, biar kalian tidak bingung. Ya, misalkan di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E. Oke, ada dua segitiga yang sebangun di sini. Ada yang bisa menyebutkan nggak dua segitiga tersebut yang mana saja? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Dari gambar ABC dan segitiga DEC. Yes, betul ya Kaila, betul. Jadi ada segitiga yang besar ABC itu sebangun dengan segitiga CDE ya, atau DEC boleh. Nah, rumus yang kita pakai mungkin sudah ada yang pernah ikut pembelajaran MATLAB dulu ya. Kayaknya pernah misalnya berikan ini. Jadi mungkin diingat-ingat lagi. Nah, biasanya yang diketahui itu sisi samping kiri, sisi samping kanan, atau bagian tengahnya. Kalau yang ditanyakan ya, misalkan bagian kiri atau kanannya, bisa kalian pakai rumus A per A plus B sama dengan C per C plus D. Ya. Tapi kalau misalkan yang diketahui adalah sisi tengahnya, berarti sama dengan E per F. Entah itu sisi kiri atau sisi kanan yang diketahui. Ya, yang penting di sini A per A plus B sama dengan C per C plus D. Atau khusus yang jika diketahui sisi kiri dan kanan, boleh kalian pakai A per B sama dengan C per D. Bagaimana Nana? Bingung? Ya, jadi ada dua cara ya. Boleh kalau A per A plus B sama dengan C per C plus D itu dibuat A per B sama dengan C per D. Hasilnya akan sama. Boleh ya, ini diganti dengan ini boleh. Kecuali kalau misalkan E per F, ada E per F-nya harus pakai yang atas. Ya, misalkan sisi kiri yang diketahui berarti A per A plus B sama dengan E per F. Gitu ya. Atau sisi kanan yang diketahui C per C plus D sama dengan E per F. Nah, satu lagi biasanya kalian terpaku pada simbol di sini. Jadi nggak usah perlu dihafalkan simbolnya A per A plus B. Tidak harus A per A plus B. Kalian langsung masukkan angkanya juga nggak apa-apa. Ya, jadi ini hanya simbol aja. Sebenarnya ini boleh B per B plus C gitu juga boleh. Karena ini hanya simbol saja ya. Untuk memudahkan kalian memahami rumus itu ya. Nah, langsung aja kita lihat di contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ya. Di sini yang diketahui adalah sisi kiri dan sisi yang tengah, garis tengah ya. Nah, langsung saja misalnya tidak akan pakai A per A plus B. Jadi langsung saja. Jadi di sini 4, berarti di sini 4 per
4 plus 8. Ya, perhatikan sisi kiri itu A per A plus B ya. Jadi 4 per 4 plus 8 sama dengan 2 per X. 2 per X. Jangan 2 per 2 plus X. Tidak. Khusus untuk yang garis tengah cukup E per F atau 2 per X. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, setelah itu kita sederhanakan ya. Jadi tidak boleh 4 sama 4 dicoret karena di sini ada penjumlahan di penyebutnya. Jadi kita harus hitung dulu bagian bawahnya 4 ditambah 8. 12 ya. Sama dengan 2 per X. Nah setelah ini baru boleh kita sederhanakan. 4 sama 12 sama-sama dibagi 4. Jadi ini dapat 1, ini dapat 3 ya. Setelah itu kita kali silang. 1 kali X adalah X sama dengan 3 kali 2 adalah 6. Jadi X-nya adalah 6 cm. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa? Nah, itu yang contoh yang pertama. Misalnya akan buatkan contoh yang kedua di sini anak-anak ya. Biar kalian lebih paham. Contoh 2. Oke, misalnya coba cari dulu contoh 2-nya. Musina ambil dari sini. Oke, misalkan Musina punya gambar, mudah-mudahan tidak kehapus ya gambarnya nih ya. Musina agak susah. Coba Musina ganti pennya yang lain. Oke. Ya, anggap aja gambarnya begini. Ya, sambil kalian perhatikan ya. Di sini misalkan 6 cm. Di sini 9 cm. Kemudian di sini X, di sini 15 cm. Di sini panjangnya Y, di sini panjangnya 20 cm. Oke, nah setelah Musina berikan tadi, coba kalian cari nilai X dan Y-nya. Ya, boleh kalian cari Y-nya dulu boleh, X-nya dulu boleh. Ya, Musina kasih waktu 5 menit. Ya, silakan perhatikan baik-baik. Kalau diketahui kiri dan kanan, kalian boleh pakai rumus yang ini. Untuk lebih cepatnya pakai ini. Tapi kalau misalkan kiri dengan yang tengah, ya, berarti harus pakai rumus yang seperti contoh 1. Oke, bisa dipahami? Oke, coba silakan kalian cari nilai X atau Y-nya yang sudah boleh tuliskan di kolom chat. Ya, silakan. Di sini kasih waktu 5 menit ya. Ya. Oke, jadi kalau yang ini ya, yang untuk mencari nilai Y-nya atau garis tengah di sini itu harus pakai yang pertama ya. Jadi 6 per 6 plus 9 sama dengan Y per 20 ya. Sederhanakan 6 per 6 tambah 9 15 ya. Sama dengan Y per 20. Kita sederhanakan 6 dengan 15 sama-sama dibagi 3. Dapat 2, ini dapat 5 ya. Setelah ini kita kali silang. 5 dikali Y, 5Y sama dengan 2 kali 20, 40 ya. Sehingga Y-nya ketemu 40 dibagi 5. Sehingga Y-nya sama dengan 40 dibagi 5 yaitu 8 cm. Oke, bisa diketahui di sini, bisa ditemukan nilai X-nya adalah 10, nilai Y-nya adalah 8. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh berikan reaction-nya? Berapa orang yang sudah paham dengan penjelasannya Miss? Ya mungkin 80% ke atas lah ya yang paham. Siapa berikan reaction-nya? Oke, Kenji sudah paham. Yang lainnya, Kaila paham. Sini mau lihat berapa orang yang sudah paham. Oke, Sandi salah rumusnya bagaimana Sandi? Salah membandingkan ya? Enggak, kayak lebih dikit aja gitu saya coret-coretnya. Enggak ribet gini gitu.
Yang nomor berapa? Yang mencari nilai apanya? Y. Y-nya. Coba dibacakan Sandi, punyanya Sandi. Gak apa-apa, kita share. Hampir mirip-mirip sih, cuman saya nggak saya coret-coret gitu 6 sama 15-nya. Terus diapakan? Dikali. Saya kali silang 6 kali 20 itu kan 120 terus Sama aja. Sama aja. Sama aja. Ini saya rasa itu lebih gampang gitu buat iya, saya paham. iya, karena apa? Itu kalau misalkan angkanya masih kecil, oke. Nanti kalau hasilnya desimal itu agak susah, Sandi. Ya, karena ini angkanya masih sederhana. Jadi bisa kan, misalnya ada bilang ya, kalian boleh sederhanakan dulu atau boleh langsung dikalikan 6 kali 20 boleh. Ya. Baru dia nanti dibagi 15. Caranya begitu ya, Sandi? Ya. Iya, gitu. Nah, sama aja kok, ya. Karena di sini ada coretannya, jadi kamu ngelihatnya lebih ribet gitu ya. Tidak masalah ya, banyak cara anak-anak. Jadi tidak harus kalian sederhanakan dulu di sini, tapi boleh juga kalian kalikan dulu, boleh. Kali silang maksudnya ya. Baru nanti dibagi, baru nanti disederhanakan di belakang. Bisa juga, ya. Oke? Maksudnya di sini kenapa Miss Ina bagi dulu supaya angkanya itu sederhana dulu. Jadi di belakang itu kalian tidak begitu besar untuk membaginya gitu, ya. Boleh Sandi ya, nggak masalah, sama saja. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum Miss Ina akhiri? Waktunya Miss Ina sudah mau habis. Oke, jika tidak ya kita akan lanjutkan besok ya dengan rumus yang kedua 3, 4 dan 5 ya. Nanti di rumah kalian belajar dulu ya, persiapkan. Kemudian nanti rencananya hari Jumat seperti yang tadi Miss Ina katakan, kita akan kuis di Moodle ya, mengenai materi yang sebelumnya, bukan materi yang ini ya, tapi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Oke. Miss Ina stop share. Oke, Miss Ina rasa cukup untuk hari ini. Minta tolong salah satu pimpin kita dalam doa. Sandi boleh bantu doa? Ya, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin istirahat, berkati guru kami yang ingin beristirahat dan juga berkati kami yang akan melakukan kegiatan lain. Terima kasih Tuhan, ya amin. Oke, baik. Terima kasih Sandi. Sandi kalau doa fokus sedikit ya Sandi. Oke, semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Kalian selamat belajar juga. Yang mau istirahat dulu, yang mau mungkin ada yang belum sarapan, silakan sarapan. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Tetap waspada ya, karena pandemi ini masih berlangsung ya. Kita tetap berdoa supaya cepat berlalu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, baik anak-anak, selamat pagi. Jadi ini dengan kelas 9C ya. Baik, untuk pelajaran sekarang itu adalah bahasa Bali ya. Jadi untuk pelajaran bahasa Bali di semester 2 ini Miss yang mengajarkan anak-anak menggantikan Miss Lia. Ya, jadi sebelum pelajaran bahasa Bali ini Miss mulai, Miss ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Miss Nimade Cahyani Yuli Sapitri. Ya, jadi biasa dipanggil Miss Cahya. Tuh. Baik, anak-anak kelas 9C jumlah anak-anak adalah 20 orang. Ya, 20 orang, ini tergabung 18 orang. Baik, sambil perkenalan kita say hello sebentar ya sebelum memulai pelajaran. Jadi Miss minta tolong nanti yang namanya Miss panggil untuk memberi tanda atau kalau bisa dinyalakan sebentar kameranya. Ya, baik. Yang pertama Abraham Excel Tanuto. Ada Abraham? Abraham. Oh, Excel Tanuto. Baik. Amadeo Oracle. Amadeo.
Amadeo udah ada ya. Kemudian Angelina Hartania. Oke, Arazel, Besalel, Arazel, Bianca Santika, David Adinata, ya, Eudia ini ya, Eudia Jubile, ya, baik, terima kasih. Terus Igede Sandi Pujanta. Sandi Pujanta ada ya. I Gusti Bagus Aditya Putra. Aditya Putra, halo. Ya. Terus Ida Yumade Putri Maharani. Ya. Jovan Ferdinand. Jovan, halo Jovan. Iya, Miss. Oke, ya baik, terima kasih. Kenji Lawrence. Kenji Lawrence. Ada Nah, Miss. Kenji. Ya, oke. Kevin Kristansa Fernanda. Kevin, ya. Ini Kila ya, Kila Nicole. Ada Lidwin Fioravandra. Ya. Miracle Azera ya. Ada? Miracle? Halo Miracle. Bisa didengar? Miracle tidak ada. Nathaniel. Ada, Miss. Ya, baik. Selina, Tiffany, Karistabel, Tiffany. Terakhir ada Timothy Frankie. Timothy. Ya, baik. Hadir semua 20 orang, tetapi ada beberapa yang tidak memberikan tanggapan ya. Baik, kita lanjut. Untuk bahasa Bali, buku paket yang digunakan masih sama dengan yang di semester 1 ya. Jadi kita masih menggunakan buku paket Wacika Sari. Nah, untuk di semester 2 ini, materi kita mulai dari bab 6. Ya, jadi silakan anak-anak di rumah masing-masing diambil buku paket bahasa Balinya, kemudian dibuka halaman 79. Ya, alit-alit maka sami indayang buka buku soang-soang. Rere halaman pitung dasa sia. Jadi silakan dibuka buku halaman 79. Ya, jadi materi kita untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang Wira Carita Sutasoma. Jadi kisah cerita legenda tentang Sang Sutasoma. Nah, sebelumnya kompetensi dasar untuk di bab ini itu ada 2. Jadi nanti kompetensi kemampuan yang harus anak-anak miliki itu ada 2. Yang pertama, di buku paket sudah ada itu ya, bisa dibaca masing-masing yang KD 3.6. Jadi nanti anak-anak harus bisa menganalisis isi wira cerita Sang Sutasoma Dados Caru dan bagaimana pasang aksaranya. Kita akan belajar tentang pasang aksara huruf Bali. Kemudian yang KD berikutnya 4.6 itu nanti anak-anak harus mampu menampilkan, membaca wira cerita dengan berhuruf Bali dan melaporkan isi bacaan wira cerita yang berhuruf Bali. Ini tentang cerita Sang Sutasoma. Oke, baik. Inggih alit-alit sareng sami. Sane mangkin indayang buka bukunya nih halaman ulung dasa siki. Ya, jadi sekarang silakan anak-anak dibuka buku paket halaman 81. Ya, jadi di halaman 81 tentang pasang aksara Bali. Ya, tentang pasang aksara Bali, di situ ada cerita menggunakan aksara Bali. Nggih.
Alit-alit siapin pensil ya. Silakan disiapkan pensil, alat tulis, dan juga buku paketnya. Baik, tunggu sebentar, Miss. Miss share screen dulu ya. Niki. Niki cerita Sang Sutasoma dados caru sakewanten sanemis bacakang inggih punika satu paragraf manten. Ya, jadi yang Miss tuliskan di sini hanya kita belajar satu paragraf dulu. Di buku paket Indayang Cinga, jadi di buku paket silakan anak-anak lihat di halaman 81. Tulisan menggunakan huruf Bali. Ya. Nah, jadi Riki sampun Miss pilah-pilah. Jadi di sini sudah Miss pilah-pilah slide berikutnya nggih. Kita mulai dari judul ya. Yang paling atas. Di buku paket yang paling atas yang ini dia. Ya, sambil diperhatikan ya. Nih, Niki. Tunggu sebentar. Niki. Niki judulnya yang paling atas ya. Yang Misana ini judulnya. Niki judul. Untuk di buku paket itu ada di baris yang paling atas yang pertama. Niki. Kari kejantos pasang aksara Bali, huruf Bali, ene cereke data sewala punika. Inggih, Indayang dibuka di buku catatan nggih. Niki huruf napi, enten sane uning, sane ingat. Niki pasang aksara huruf S. Niki cecek. Jadi S, wenten ceceknya dibaca sang. Ya. Jadi niki sang, niki S malih, niki wenten suku. Ya, jadi su. Niki te, ta. Tetapi di dalam bahasa Bali jika dia berakhiran a, nike kewacen e. Sang sute. Niki taleng, niki wenten tedong, di tengah-tengahnya wenten huruf S, kejantos dibaca so. So, niki huruf napi M, me. Ya. Dados sang suta, sute, some. Niki de madu. Da. Niki yani wenten taleng, wenten tedong. Di tengah-tengahnya wenten huruf. Kejantos kebaca napi, kebaca o. Niki de. Dados. Niki gempelan se. Niki gantungan ce. Caru. Ya, jadi anak-anak silakan sambil dicatat di buku catatan masing-masing untuk judulnya. Ya, judulnya dalam huruf Latin, Miss ulang sekali lagi ya. Sang sute soma. Jadi huruf Latinnya sang suta soma dados caru. Ya, itu arti judulnya. Sudah, silakan sambil dicatat, Miss tunggu. Baru kemudian kita tandai untuk yang berikutnya. Inggih, sampun. Nggih, yading sampun. Lanjut di baris saneka pertama. Nah, di buku catatan, di buku paket, silahkan anak-anak tandai isi nomor seperti penomoran di screen yang Miss tampilkan ini. Untuk nomor 1 sampai dia tanda koma, sampai tanda cecek, lihat di screen dulu.
ya, yang merah ini, yang Miss lingkari ini sampai di tanda cecek 1 panjang ini, nomor 1-nya. Sampai sini. Ya. Di buku paket ditandai. Paham anak-anak? Bisa dimengerti maksudnya Ibu? Bisa? Kalau bisa tolong kasih tanda. Oke, Kila bisa. Ya, yang lain. Halaman berapa tadi, Miss? Halaman 81. Di buku paket halaman 81. Yang lain, oke, Bianca. Bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah kita lanjut. Nah, mungkin untuk yang nomor 1. Untuk nomor 1 ya. Ya, untuk nomor 1 niki sampun wenten terjemahnya nih. Niki, ini yang Miss tandai di screen. Ini, nomor 1. Huruf Latinnya artinya seperti ini. Ya, K cerita sang purusade. Ya, sampai tanda koma itu nomor 1. Sudah, tandai sama. Di buku paket ditandai diisi nomor 1. Seperti di screen ini. Kemudian arti dalam huruf Latinnya silahkan anak-anak catat masing-masing di buku catatan. Sudah? Lanjut nomor 2 ya. Nggih, niki. Nomor kalih niki dia. Nomor kalih sampai ring tanda cecek 1 panjang niki. Niki tanda komanya niki sampai di sini. Ya, niki R, ra, tune, ring, wenten ulu, wenten cecek. Niki R, ring. Rat, niki wenten gantungan ne, ratne, kan, gempelan en, niki de madu, kande. Ratune ring ratne kande. Itu yang nomor 2. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 3. Niki nomor 3 agak panjang ya. Nomor 3 kalau di buku paket itu tanda komanya sampai di baris yang kedua. Baris yang kedua ya. Niki. Niki nye nyaratang wenten cecak. Mangkin niki gempelan pacang, ngeruruh, pare, ratu, satus diri. Niki. Sudah? Oke, lanjut yang nomor 4. Niki nomor 4 sampai di tanda cecek kalih niki sampai di tanda cecek 2 ini. Jadi dalam bahasa Indonesia cecek 2 ini artinya tanda titik. Tuh. Dah, maksudnya di baris yang kedua dia. Kaanggen naur punagi. Ya, itu. Ya. Silakan dicatat di buku catatan. Miss kasih waktu 2 menit untuk mencatat. Nanti kalau sudah silakan diberi tanda. Biar bisa Miss lanjut ke yang berikutnya. Silakan disalin dulu. Artinya dalam huruf Latin di buku catatan masing-masing. Yang sudah silakan diberi tanda. Miss kasih waktu 3 menit. Silakan. Oke, Kila sudah. Terima kasih. Bianca. Sandi, oke.
Miracle ya. Dayu Putri ya, terima kasih. Baik, sudah lewat waktunya 3 menit. Ya, Tiffany sudah, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita bahas artinya di dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk yang nomor 1 Niki. Kacerita Sang Purusada. Jadi diceritakan seorang raja yang bernama Sang Purusada. Ya, Ratune Ring Ratna Kanda. Jadi beliau adalah raja di kerajaan yang bernama Ratna Kanda. Nyaratang mangkin ya diceritakan sekarang Pacang akan ngeruruh akan mencari raja sebanyak 100 diri. 100 diri bahasa Indonesianya apa? 100 orang. Ke Anggen Nawur Punagi. Ya, jadi akan dipakai untuk membayar hutangnya. Itu kurang lebih ya dalam bahasa Indonesia. Bisa dilanjut? Nah, untuk berikutnya. Nah, berikutnya masih kalau di buku paket untuk yang nomor 5 itu masih di baris yang kedua ya. Setelah tanda cecek 2. Niki. Nomor 5 Niki. Kacri tayang sampun niki gantungan K sama seperti N tetapi karena tempatnya di bawah dia K. Kocap ya, boleh sia dase diri. Sampai di tanda cecek 1 yang panjang niki untuk nomor 5. Sudah? Lanjut untuk nomor 6. Nah, niki nomor 6. Mawinan niki gantungan me seperti C ya. Malih magegebuk kejagat singale. Sampai tanda cecek 1 ini. Tuh. Untuk yang nomor 6. Ya. Lanjut nomor 7. Niki. Niki nggih. Pacang ngejuk Sang Prabu Jaya Wikrama. Koma. Niki komanya. Ya, di buku paket nomor 7 itu di baris yang ketiga. Terakhir baris yang ketiga. Sudah? Terus lanjut nomor 8. Mang, ini M ya. Mang de tegep dados satus titik. Gitu, sampai di tanda cecek 2. Di buku paket di baris yang keempat. Ya, silakan disalin dulu di buku catatan. 3 menit ya.
Yang sudah selesai menyalin? Baik, sudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut yang berikutnya. Niki nomor 9 ya. Nomor 9 Nike setelah tanda cecek 2. Di baris yang keempat. Niki agak panjang nomor 9. Niki. Santukan Sang Jaya Wikrama dating Surawira ring payudan, ya itu ya. Jadi dikarenakan Sang Jaya Wikrama itu sangat hebat di pertempuran. Ya, lanjut nomor 10. Nenten kayun nyerang raga. Jadi Sang Jaya Wikrama itu tidak bersedia untuk menyerahkan dirinya. Ya, nomor 11. Mawastu ide sede ring payudan. Itu. Ya. Jadi itu yang mengakibatkan ide beliau Sang Jaya Wikrama itu membunuh dirinya sendiri di dalam peperangan di payudan. Payudan itu pertempuran, peperangan. Lanjut. Nomor 12. Niki. At mane nincap ke swarga loka. Jadi roh beliau pergi ke surga. Itu. Lanjut. (13) Sang Purusada kosekan ring kayun. Jadi Sang Purusada, raja di Ratnakanda yang tadi itu, yang ingin mencari raja lagi 100 orang, ya. Jadi Sang Purusada ini kosekan, merasa marah terhadap dirinya sendiri. Itu. Nah, santukan, ya, santukan nenten preside ngejuk Sang Jaya Wikrama. Jadi mengapa dia marah terhadap dirinya sendiri? Karena dia tidak bisa menangkap
Ya, Sang Prabu, Sang Raja Jaya Wikrama itu. Itu maksudnya. Oke, baik, silakan. Disalin dulu. Ya, silakan disalin dulu ya. Nanti yang sudah silakan diberi tanda. Baik, yang sudah, silakan diberi tanda ya. Baik, sudah? Ya, kalau sudah, jadi untuk latihan membacanya, itu untuk hari ini kita satu paragraf aja terlebih dahulu ya. Satu paragraf dulu. Oke, selanturnya nih, niki penugasan. Penugasan, jadi anak-anak penugasnya nih ini ke ring halaman 82. Nyawis pitaken. Ya.
Sebentar, Miss share screen dulu. Ya, jadi di sini indayang wacen wacana ringsor. Jadi anak-anak silahkan dibaca bacaan ini. Jadi bacaan ini adalah bacaan yang sudah tadi kita latih membaca itu. Ya, sang sutasoma dados caru. Ringsornya nih di bawahnya nike wenten pitaken, ada pertanyaan. Wenten 5 pertanyaan puniki. Indayang durusang alit-alit teh jawab saurin pitaken puniki ngangge bahasa Bali. Ya, jadi silahkan anak-anak kerjakan jawab pertanyaan ini menggunakan bahasa Bali. Huruf Latin. Ya, bukan menggunakan aksara Bali. Jadi menggunakan bahasa Bali huruf Latin. Nah, pengerjaannya anak-anak kerjakan di buku latihan. Kerjakan di buku latihan. Kalau sudah selesai, silakan difoto, kemudian upload di Moodle. Ya, nah soalnya ini juga sudah Miss upload di Moodle. Silakan buka Moodle bahasa Balinya. Sapunika dumun yening wenten pitaken durusang ring forum diskusi di kolom chat. Ya. Anak-anak bisa buka Moodle, lihat pertanyaannya di Moodle. Ya, jadi ini Miss stop share dulu. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan diskusikan di forum chat. Ya, jadi sekali lagi anak-anak mengerjakan tugasnya kerjakan di buku latihan. Jawab lengkap menggunakan bahasa Bali. Setelah selesai menjawab, difoto, kemudian diupload di Moodle. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak silakan dikerjakan. Tugas yang mana tadi? Tugasnya sudah Miss upload di Moodle, bisa lihat di Moodle. Ada di situ, penugasan 1 untuk bahasa Bali. Saya tulis jawabannya aja ya, Miss. Iya. Nggak usah isi. Halo? Iya, jawaban langsung, jawaban lengkap ya, menggunakan bahasa Bali. Ya, baik anak-anak, karena waktu kita sudah akan berakhir, tinggal lagi 2 menit saja. Jadi sekali lagi Miss tegaskan, tolong dikerjakan tugasnya di buku latihan, lihat soalnya di Moodle, kemudian difoto dan langsung diupload di Moodle. Ya. Sebelum Miss akhiri, ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi untuk minggu depan kita lanjutkan untuk membaca aksara Bali yang kemudian juga ada menjawab pertanyaan. Nyawis pitaken. Ada pertanyaan sekali lagi sebelum Miss akhiri? Baik, jika tidak, Miss ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama dari anak-anak. Tetap menjaga kesehatan ya. Jadi istirahat sebentar, nanti dilanjutkan pelajaran berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Halo, selamat pagi menjelang siang. Oke, thank you Kenji. Thank you Kayla. Yang lainnya dengan suara Miss Elis. Adit, ya oke. Thank you Adit. Sherlyn, thank you. Miracle, thank you. Ya, gimana Adit rambutnya? Masih panjang ya? Kevin? Ya, Litwin, ya thank you. Dayu, thank you. Oke, di sini jumlah, oke. Lee, thank you.
Ya, Tiffany, thank you Aracel. Ya, di sini bisa cek jumlah pesertanya 17 ya. Oke, Angel, thank you. Oke, masih Sandi juga masuk, iya. Berarti pesertanya ada 17 dikurangi Miss Alice berarti ada 16. Oke, berarti yang masih ada yang belum nanti Miss Alice absen ya. Bentar ya, Miss Alice masih absen sebentar ya. Oke, Aracel, Oracle. Oke, Oracle nggak ada. Ya. Angel ada, Excel Tanoto. Oke, Excel nggak ada, ya berarti Excel. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, misalnya minta tolong dong, Adit bisa bantu dalam doa, Adit? Halo, Adit, bisa dengar misalis? Halo, Adit. Oke, nggak ada. Berarti Jovan. Ya, Jovan bisa dengar suara misalis, Jovan? Bisa, Miss. Iya, thank you, Jovan. Ya, bisa pimpin dalam doa ya, Jovan? Halo, Jovan? Iya, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan pelajaran IPS. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti pelajaran IPS dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Jovan. Baik, untuk yang lainnya ya, kita akan mulai pelajaran selanjutnya. Saya share screen dulu materinya ya. Oke. Ya, ini share screen-nya ya materinya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu perdagangan internasional. Ya, kalian juga sudah mengerti, misalnya jelaskan apa itu faktor pendorong perdagangan internasional. Ya, jadi ada faktor pendorongnya. Terus, masih faktor pendorong ya. Berarti misalnya saya akan lanjutkan bagian H ya tentang kesamaan selera. Nah ini silakan kalian lihat di slide kalian masing-masing ya. Di sini ada faktor pendorong dari perdagangan internasional itu adalah kesamaan selera. Nah ini salah satunya adalah kalian sudah tahu ya kesamaan selera. Nah kesamaan selera itu dipengaruhi oleh adanya persamaan dan perbedaan selera. Ya jadi perdagangan internasional ya mendorong adanya persamaan. Gimana maksudnya ya, Miss? Nah, ini contohnya dari misalnya sambil contoh adalah makanan cepat saji. Ya, makanan cepat saji. Kalau kalian perhatikan di Indonesia itu banyak sekali ya, makanan dari Eropa, makanan dari Asia, ya, makanan dari Arab, ya kan? Ya, yang berbau-bau Arab ya, nasi kebuli yang itu favoritnya Miselis ya, kok nasi kebuli. Oke, nah itu adalah contoh makanan siap cepat saji ya, makanan yang memang dari luar yang dibawa ke Indonesia ya. Karena apa? Karena adanya persamaan selera. Bukan hanya persamaan selera tetapi juga adanya perbedaan selera. Ya, jelas sekali ya. Kalau persamaan terbukti makanan-makanan yang dari luar atau makanan siap saji itu semua laris manis di Indonesia. Ya, karena membuktikan bahwa Indonesia seleranya sama dengan masyarakat dari luar. Ya. Tetapi perbedaannya apa, Miss? Ya, ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya di luar negeri makanan cepat saji itu nggak ada nasi, ya benar ya. Di luar negeri makanan cepat saji itu nggak ada nasi. Ya, mereka biasanya difokuskan dengan kentang. Tetapi kalau di Indonesia dirubah, ada kentang juga, ada nasi juga. Ya, tapi kalau orang barat ya aneh ya ngelihatnya makanan gini kok makannya dengan nasi. Nah, itu tapi ya karena perbedaan selera. Ya, karena selera orang Indonesia ya udah makanan pokok sehari-hari kita adalah nasi. Jadi dirubah. Ya. Nah, ini adalah faktor dari adanya pendorong dari perdagangan internasional yaitu persamaan selera. Nah, dari mana? Juga melalui adanya kegiatan ekspor impor.
Ya, barang dari luar yang kita ambil atau barang-barang dari luar yang ada di Indonesia, nah itu semua melalui kegiatan ekspor dan impor anak-anak. Ya, makanya bisa terjadi, makanya bisa ada, oh ini makanan dari luar, oh ini produk dari luar, ini melalui kegiatan ekspor dan impor. Ya, oke, ini yang bagian H. Selanjutnya, misalnya selanjutkan lagi yang bagian I, ini adalah keinginan memperluas jangkauan pasar. Sudah pasti dan sudah jelas. Ya, namanya perdagangan internasional, kita keinginannya adalah ingin memperluas jangkauan pasar, ingin lebih maju. Ya, oke. Jadi ingin lebih maju lagi anak-anak. Jadi nggak mesti hanya ya udah target kita hanya Indonesia aja, enggak. Namanya juga kita perdagangan internasional. Target kita ya harus keluar. Ya udah target kita misalnya ya udah aku ke negara Asia Tenggara aja dulu. Fokus di Asia Tenggara dulu. Besok dikembangkan lagi selanjutnya. Wih, pasar di Asia Tenggara laris manis. Mau kembangkan ke Eropa. Ya, nah ini ya, akibat perdagangan internasional. Jadi perdagangan itu tanpa batas ya, tanpa mengenal negara-negara. Pokoknya bebas ke negara manapun. Yang penting jangkauan pasar kita bisa diterima oleh negara tersebut. Ya, nah itu. Oke, selanjutnya yang bagian J adalah kemajuan pada era globalisasi. Ya, kalian lihat zaman sekarang semuanya serba digital. Ya. Semuanya serba digital. Jadi kalian bisa lihat ya di sini ya era globalisasi semua serba digital ya sudah mengglobal ya. Kita aja lebih gampang sekarang ya mau berkomunikasi dengan negara manapun dimanapun kalian berkomunikasi bisa ya. Kita sudah belajar di semester 1 tentang globalisasi ya. Kalian mau kemanapun, dimanapun, mau tanya keluarga, tanya keadaan manapun, semua bisa. Kita mau tahu berita dari negara manapun, negara internasional, dan negara manapun, belahan dunia manapun, kita bisa. Ya, ini karena kemajuan era globalisasi. Ya, nah sama, perdagangan internasional juga. Nah ini adanya hubungan internasional. Ya, perlu kita ada menjalin hubungan internasional. Ya. Dengan era globalisasi, ya kita perlu komunikasi dan kalian juga harus tahu bahwa setiap negara itu membutuhkan negara lain, ya untuk memenuhi kebutuhannya. Kita nggak bisa setiap negara, setiap manusia di dunia ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, makanya kita dikatakan sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain. Ya. Sama, negara juga. Ya, negara itu juga butuh bantuan negara lain untuk apa? Memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidup dari negaranya. Ya. Dari negaranya memenuhi kebutuhan hidup dari negaranya. Jadi perlu adanya ini, komunikasi, perlu adanya kerjasama, ya, perdagangan, ya, terjalin hubungan. Nah ini pada kemajuan era globalisasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan bisa diselanjutkan. Ya. Nah, tadi kalian sudah tahu faktor pendorongnya. Nah, selanjutnya ada manfaat dari perdagangan internasional. Sama ya anak-anak, perdagangan internasional ada manfaatnya. Pasti juga ada hambatannya. Ya, tapi kita yang pelajari yang pertama adalah manfaatnya. Di sini banyak sekali manfaat dari perdagangan internasional yang bisa kalian ambil. Ya, siapa tahu kalian nanti udah tamat SMA tertarik dengan mengambil jurusan HI, hubungan internasional. Ya, wih, enak banget ya, keren ya kalau hubungan HI itu ya. Kalian bisa menjadi kerja di kedubes. Ya, kalian bisa jadi translator, ya, kalian bisa bekerja ke luar negeri, ya, dengan terutama tapi harus minimal kalian fasih berbahasa Inggris, ya, hubungan internasional, ya. Nah itu manfaatnya banyak sekali. Nah dari sini juga kalian nanti akan tahu, ya, belajar juga nanti kuliah juga akan belajar seperti ini,
perdagangan internasional, kalian belajar sejarah, ya. Ada yang ngatain, saya masih ingat ya, dulu ada kakak kelas kalian itu, apa sih manfaatnya belajar IPS? Apa sih belajar sejarah itu nggak penting banget, ya. Sekarang tuh yang penting tuh bahasa, keahlian, skill, ya. Tetapi akhirnya apa? Dia kuliah, ternyata kuliahnya itu ngambil hubungan internasional, anak-anak. Nah, dalam hubungan internasional itu banyak lebih belajar tentang sosial. Ya. Belajar sejarah juga ada. Walaupun di sana banyak fasih ya harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi sosialnya banyak, ilmu sosialnya itu banyak. Ya. Jadi kita jangan beranggapan bahwa oh iya ilmu sosial itu nggak penting banget. Oh ilmu yang lain itu nggak penting banget. Nggak bisa anak-anak. Semua ilmu itu penting. Ya. Nanti kalian suatu saat bisa setelah kuliah kalian pasti baru sadar. Oh iya ya. Ternyata pelajaran ini secara tidak langsung ada di materi kuliah. Tapi lebih spesifik, lebih dikembangkan. Ya. Kalau kalian sudah di dunia kuliah, ya nggak ada lagi dosennya itu ngajarkan ini langsung kayak gini, misalnya dijelaskan sama seperti kalian. Enggak, kalian itu tinggal langsung dikasih materi, silahkan baca sendiri, cari buku-buku, kerjakan tugas, bikin paper, bikin makalah, bikin laporan setiap hari. Ya, nah seperti itu. Ya. Nah, itu levelnya sudah berbeda. Ya, jadi apapun ilmu yang kalian dapat, semuanya itu ada ilmunya berguna. Ya, oke, lanjut tentang manfaat perdagangan internasional. Di sini yang pertama adalah memenuhi kebutuhan barang dan garing atau jasa dalam negeri. Ya, ini manfaat perdagangan internasional. Kalian ketahui ya, namanya perdagangan internasional, misalnya sudah di awal materi menjelaskan bahwa perdagangan internasional itu secara tidak langsung adalah ingin mencari keuntungan. Selain mencari keuntungan, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Ya, itu yang pertama. Poin yang pertama manfaatnya. Terus yang kedua, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan oleh suatu negara. Ya, jadi setiap negara itu mempunyai produk sendiri masing-masing, punya ciri khas sendiri masing-masing. Ya. Ya mungkin kalian bisa lihat, oh iya, sepatu-sepatu merek terkenal buatan negara ini. Merek ini negaranya ini produksinya. Ya, alat-alat elektronik, handphone keluaran ini merek si A, si B, si C, keluaran negara ini, negara ini, negara ini. Semua mempunyai ciri khas sendiri masing-masing. Ya. Yang bisa dihasilkan dari suatu negara tersebut, menjadi ciri khasnya, produk keunggulan mereka, kebanggaan dari suatu negara tersebut. Nah, itu ada tujuan dari manfaat perdagangan internasional. Ya. Di sisi lain kita juga bisa menikmati, oh ya produk dari negara si A bisa ada di negara Indonesia. Nah, itu berkat apa? Berkat adanya perdagangan internasional. Ya, jelas ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mendorong kemajuan iptek. Nah ini, kemajuan iptek itu bermanfaat sekali, manfaat adanya perdagangan internasional. Kita akan lebih tahu, oh iya ya, suatu negara itu lebih maju ipteknya, lebih berkembang. Gimana caranya kita juga harus bisa sama seperti negara tersebut. Nah ini dengan perdagangan internasional, kita negara yang nggak mau ketinggalan. Jadi kita harus ikut perkembangan. Kita harus ikut dari negara-negara lain. Ya, itulah manfaatnya bekerja sama dengan negara lain. Manfaatnya perdagangan internasional. Kita akan lebih tahu, wawasan kita terbuka. Ya, kita mengenal negara-negara lain, mengenal dunia negara mereka seperti apa. Ya, nah itu manfaatnya. Ya, oke. Yang keempat selanjutnya adalah memperluas daerah pemasaran. Tadi sudah saya jelaskan dari faktor pendorongnya juga ada ya memperluas daerah pemasaran. Sama manfaatnya berarti memperluas daerah pemasaran.
harus dikembangkan, harus lebih maju. Siapa tahu di antara kalian untuk beberapa tahun yang akan datang menjadi pengusaha sukses, pengusaha hebat, atau ada yang menjadi eksportir, menjadi importir, ya pasti ingin memperluas daerah pemasaran. Ya, berapa tahun yang akan datang nanti ketemu Michelis, wah sudah tahu ternyata kalian jadi pengusaha hebat, pengusaha sukses, wah luar biasa, suatu kebanggaan. Ya. Nah ini ya, oke. Yang kelima adalah meningkatkan hasil produksi dalam negeri. Nah, meningkatkan hasil produksi, ya, hasil produksi dalam negeri. Berarti ditingkatkan juga ya, bagaimana produk-produk dari luar negeri, dari dalam negeri itu kita tingkatkan. Ya, kita harus bisa berinovasi, kita harus bisa membuktikan bahwa produk kita itu lebih unggul atau lebih baik juga atau sama dengan produk yang ada di luar. Ya. Nah, itu ya manfaat dari perdagangan internasional. Kita bisa melihat, oh ya, produk dari luar itu seperti ini. Indonesia, oh minimal kita harus lebih baik dari produk mereka. Ya, nah itu meningkatkan hasil produksi dalam negeri. Yang keenam, membuka kesempatan kerja. Ya pasti ya, namanya perdagangan internasional itu membuka kesempatan kerja. Berjuta-juta masyarakat di dunia, ya mereka ingin mencari peluang atau kesempatan bekerja, ya bekerja di negara lain, ya mencari pengalaman. Ya kita nggak usah contoh negara lain ya, misalnya sambil contoh aja negara kita Indonesia, ya. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, banyak sekali orang-orang Indonesia yang ingin menjadi TKI atau TKW. Ya. Karena perdagangan internasional dibuka, ya. Jadi kita bisa berhubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi kesempatan masyarakat di Indonesia, peluang mereka mau bekerja di luar negeri. Ya. Banyak yang bekerja sebagai TKW, TKI. Ya, mereka beranggapan bahwa oh kerja sebagai TKW, ya tenaga kerja wanita ke luar negeri itu mendapatkan keuntungan yang banyak, uangnya banyak, ya. Mereka beranggapan seperti itu. Memang ada sebagian besar ya, mereka bekerja ke luar negeri mendapatkan uang yang lebih banyak walaupun mereka bekerjanya ya mungkin di sana sebagai babysitter atau bekerja sebagai asisten rumah tangga, ya, terus mereka bekerja di perkebunan, ya, atau di pertanian di negara-negara lain, tetapi gaji mereka lebih baik dibandingkan di Indonesia, ya, mereka mendapat uang lebih banyak, jadi mereka bisa menafkahin hidup keluarganya di sini, merubah nasibnya, memperbaiki hidup mereka yang lebih baik, ya. Pasti orang beranggapan seperti itu. Semua orang bekerja ingin merubah nasib, ya, ingin memperbaiki taraf hidup. Ya anak-anak ingin yang lebih baik. Gak ada kita bekerja, aduh mau bekerja, terus nggak lebih baik, nggak ada. Pasti orang bekerja itu ingin lebih baik, ya. Atau pekerjaan yang posisinya lebih baik. Kalau kalian lihat anak-anak kecil sekarang ditanya cita-citanya, wih macam-macam. Nggak ada yang menjadi petani, menjadi buruh, nggak ada. Mereka maunya jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden, ya, jadi menteri. Wow. Nah itu, ya membuka kesempatan pekerjaan, kesempatan kerja. Tetapi kalau kalian lihat juga banyak sekali ya contoh-contoh TKW atau TKI dari Indonesia yang banyak dilecehkan, yang banyak yang terjadi korban, ya kan? Banyak banget ya kalau kalian lihat berita. Terus mereka ada tindakan kekerasan dengan majikannya atau ada tindakan asusila, ya banyak sekali, ya. Nah, itu perlu adanya perlindungan dari negara kita tentang tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.
Ya, tetapi kalau tenaga kerja yang berprofesi, yang memiliki keahlian atau skill lebih, ya mereka pasti ya lebih baik ya, jabatan lebih baik, posisi lebih baik, jaminan ketenaga kerjaan mereka juga akan lebih baik ya. Nah itu contoh manfaat dari perdagangan internasional ya sekilas ya. Jadi kalau kalian lihat juga para TKW dan TKI itu dibilang sebagai devisa Indonesia karena apalagi misalnya Lebaran ya kalau kalian lihat Hari Raya Idul Fitri mudik ya dari luar itu banyak sekali yang datang balik ke kampung halamannya itu para TKW dan TKI. Wow, ribuan anak-anak bahkan ribuan itu mereka balik ke Indonesia, mereka itu dibilang sebagai devisa negara. Ya karena apa? Yang memberikan keuntungan bagi negara kita dalam bentuk devisa negara. Nah ini sama berkaitan dengan ini meningkatkan pendapatan negara dari devisa. Ya, TKI itu pahlawan devisa, makanya dijuluki sebagai pahlawan devisa. Ya, oke, itu sekilas cerita ya untuk para TKI, TKW. Mungkin kalian juga pernah mendengar ya banyak sekali. Terus ada yang kalau di negara Arab, di negara Malaysia itu hukumnya syariat ya, jadi hukumnya ketat sekali ya. Jadi ya benar-benar kalau melakukan tindakan kejahatan atau tindakan apapun ya udah hukumnya gantung. Ya, itu ngeri sekali ya. Tapi kita berusaha, pemerintah Indonesia juga berusaha melindungi para pekerja yang bekerja di luar negeri ya. Oke, itu aja cerita ya misalnya ya. Terus selanjutnya nomor 8, ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Sudah pasti anak-anak namanya manfaat perdagangan internasional, bekerja sama dengan negara lain, ya juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, terus yang ke-9 meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Wow, ini udah pasti banget ya. Jadi terjalin hubungan persahabatan antar negara. Ya, ini ada perdagangan internasional antara negara A, negara B, negara C. Banyak di belahan dunia manapun pasti akan terjalin namanya hubungan persahabatan. Ya, melalui perdagangan. Ya. Jadi kita bisa bersahabat dengan negara-negara tetangga, belahan dunia negara manapun. Ya, akibat adanya perdagangan internasional. Terus yang ke-10 meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Nah, ini lebih ini lagi ya. Jadi kualitas konsumsi kita ya. Mengkonsumsi kita lebih meningkat. Ya. Perdagangan internasional, kalian bayangkan ya. Banyak sekali barang-barang yang masuk ke Indonesia, barang-barang dari luar negeri ya, yang berkualitas, ada kualitas bagus tapi dengan harga yang miring juga ada, banyak ya seperti itu. Nah, jadi masyarakat kita itu kualitas konsumsinya meningkat. Mereka juga akan lebih cerdas ya, lebih pintar ya. Mereka mau membeli suatu barang, ini biasa ya masyarakat belinya suatu barang yang kualitas baik, bagus, tapi harga murah. Ya. Yang mana ada ya, namanya kualitas bagus ya pasti harga barangnya juga harganya harus bagus. Ada harga, ada barang gitu ya. Nah, ini dari manfaat perdagangan internasional, mereka juga menjadi kualitas mereka lebih baik. Mereka sudah tahu, oh ini yang berkualitas yang baik, oh ini yang kualitasnya sangat tidak. Ya, kita lebih bisa memilah. Nah ini akibat adanya perdagangan. Ya, masyarakat akan menjadi lebih pintar, masyarakat akan menjadi lebih cerdas. Ya, oke, ini manfaat perdagangan. Sampai di sini ada pertanyaan tentang manfaat perdagangan internasional? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Alice lanjutkan lagi. Sekarang selanjutnya tentang hambatan perdagangan. Kita sudah menjelaskan tentang manfaatnya. Banyak sekali manfaat dari perdagangan internasional. Tetapi juga ada hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatannya apa saja? Yang pertama, perbedaan nilai mata uang antar negara. Nah, ini selalu menjadi hambatan atau kendala dalam perdagangan internasional. Ya, perbedaan nilai mata uang. Ini selalu menjadi kendala. Ya. Nilai mata uang kita itu berbeda. Ya. Kita punya uang 1 M ya di Indonesia. Wow, sudah kaya banget ya. Tapi bawa ke luar negeri nggak ada artinya. Ya, ada artinya tapi nggak banyak jadinya karena ini perbedaan nilai mata uang. Ya. Oke, sudah. Selanjutnya yang kedua, pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor yang berlaku di tiap-tiap negara. Nah, setiap negara itu memiliki kebijakan masing-masing. Inilah yang menjadi menghambat perdagangan. Ya. Kebijakan ekspornya berbeda, kebijakan impornya berbeda. Negara A dengan memiliki kebijakan ekspornya begini, kebijakan impornya begini, tapi negara B berbeda lagi, negara C berbeda lagi. Jadi para eksporter dan importer itu harus lebih bijak, harus lebih cerdas lagi, memilah mana yang baik buat mereka dan menguntungkan mereka. Ya, karena ini adanya perbedaan kebijakan. Coba semuanya sama, negara kebijakannya sama, kebijakan ekspor dan impornya sama, pasti akan lebih gampang. Tetapi nggak bisa. Ya, setiap negara memiliki aturan, memiliki kebijakan yang tidak bisa diikut-campuri oleh negara-negara lain. Ya, nggak bisa ya anak-anak ya. Ini urusanku, negaraku, ngapain kamu ikut campur? Kalau kamu mau, ikut aturan. Kalau kamu enggak, ya udah. Terserah. Kamu mau bergabung, mau ekspor impor ke negaraku, kamu harus ikut kebijakan. Kalau enggak, ya udah, kamu cari negara lain. Nah, seperti itu, ya anak-anak ya. Memang itu menjadi hambatan. Ya. Jadi kadang-kala kita harus memang ya harus mengikuti suatu aturan. Ya, aturan itu memang harus, apalagi dalam suatu instansi, dalam suatu negara kita harus ikut. Nah, contoh tadi misalnya ada cerita-cerita sama Mr. Andi, ya. Jadi Mr. Andi itu pagi-pagi ada cerita nih, ya karena kenapa Mr. Andi ya? Karena misalnya satu ruangan bersebelahan sama Mr. Andi, ya ceritanya Mr. Andi, Mr. Bernard ya begitu aja, karena dalam satu ruangan misalnya temannya itu aja, Mr. Andi, Mr. Bernard, Mr. Andi, Mr. Bernard, ya ceritanya mereka-mereka itu aja. Ya, jadi saat Mr. Andi cerita pengalaman dia kemarin ke rumah sakit di Siloam, karena Mr. Andi mau periksa, check up gitu, terus ternyata ada aturan yang keluar dari rumah sakit Siloam. Jadi ada aturan, kamu masuk ke rumah sakit enggak sembarangan. Kamu harus ngisi biodata, administrasi ngisi biodata lengkap gitu baru boleh masuk. Nah, kebetulan pada saat Mr. Andi masuk ke sana, ada ibu-ibu yang kayaknya lagi emergency. Jadi dia mau masuk, mungkin dia jatuh. Jadi jatuh tangannya ini agak sakit gitu ya, mungkin tulangnya tergeser atau patah atau apa nggak tahu ya. Jadi dia mau masuk rumah sakit, tiba-tiba mau masuk rumah sakit dia dihalangi sama security. Securitynya bilang, ibu silakan kalau mau masuk isi biodata dulu. Nah, ibunya ini nggak sabaran, dia marah-marah, malah marah ke security. Bapak nih gimana sih, saya sudah jatuh, ini sakit banget, saya harus masuk, saya mau ke UGD, kok dilarang gitu. Masih sabar security ya. Silakan ibu isi dulu baru boleh masuk. Kalau sudah isi udah aman baru boleh masuk. Ibunya ngegas, ya bapaknya lebih ngegas lagi. Ya karena apa? Karena aturan anak-anak. Kebijakan yang dikeluarkan rumah sakit harus diikuti. Ya. Kalau ibu itu nggak mau ikut aturan dan kebijakan rumah sakit, silahkan dia cari rumah sakit sendiri. Ya karena untuk kebaikan bersama. Kenapa rumah sakit mengeluarkan kebijakan seperti itu? Ya karena untuk kebaikan bersama. Karena kondisi seperti ini, keadaan COVID sekarang.
Kalau nggak COVID, dia dengan gampangnya tinggal masuk aja kan. Kalau kalian pergi ke rumah sakit atau kemana pun tinggal masuk aja. Ya, tanpa ada aturan kebijakan-kebijakan yang harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nggak perlu lagi, tinggal masuk aja. Ya. Nah ini juga sama, perdagangan internasional juga sama. Dia juga ada kebijakan ekspor dan impornya yang berlaku. Jadi kita harus ikuti aturan atau kebijakan yang dikeluarkan dalam suatu negara tersebut. Ya. Jadi jika kalian pergi kemanapun, ya ada aturan seperti itu, jangan protes. Kalian ikuti aturan itu. Ya. Nah itu aja pesannya. Ya, jadi pembelakuan kebijakan ekspor itu menjadi hambatan. Ya, oke. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dilakukan dan beresiko besar. Ya pasti ya, pembayaran itu sangat sulit. Ya, karena bukan hanya sulitnya kenapa? Karena antar negara. Ya, kita jauh loh lintas negara. Ya. Jadi pembayaran itu memang sulit dilakukan dan resikonya sangat besar. Ya, entah uangnya nanti bisa sampai, entah atau itu kita ngirimin uang barang yang nggak sampai. Nah itu banyak sekali kendala. Ya, atau kebohongan. Wow, itu sudah banyak banget ya. Nah, itu salah satu hambatan. Selanjutnya yang keempat, terjadinya peperangan. Nah, terjadinya peperangan juga sama, menyebabkan lesunya perekonomian dalam suatu negara. Hambatan juga dalam perdagangan. Misalnya Indonesia sudah bekerja sama dengan negara A. Negara A terjadi peperangan. Kita nggak bisa menjalin kerjasama lagi dengan negara A. Mau melakukan perdagangan, mau seperti biasa kita jual barang, ngirim barang, ekspor impor ke negara si A, ya nggak bisa lagi karena dia sudah perang. Negaranya sudah fokus mengurusi perang yang terjadi dalam negara tersebut. Kondisinya tidak kondusif, kondisinya tidak aman. Jadi nggak bisa melakukan perdagangan internasional. Ya udah lesu perdagangan kita. Ya, perekonomian negara lesu, mandek. Ya, itu yang keempat. Kelima, kebijakan lembaga ekonomi internasional menguntungkan negara anggotanya. Ini lebih lagi hambatan dalam perdagangan. Apa? Adanya kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. Jadi ya pasti ada ya, dalam suatu negara, belahan dunia, ada organisasi-organisasi yang sangat banyak. Ya. Nah ini harus menguntungkan negara anggotanya aja. Jadi yang negara yang tidak masuk dalam anggotanya tersebut, dia tidak mendapatkan keuntungan. Mungkin adanya perbedaan, ya misalnya jangankan negara besar ya, kita tidak terlibat dalam masuk dalam organisasi ya pasti ya, mereka akan menguntungkan negara anggotanya. Ya sama, contoh kecil aja misalnya kasih contoh, kalian pergi ke swalayan, ya belanja, pasti yang ditanya di kasir selalu ditanya ada membernya, ibu, bapak punya member? Enggak. Misalnya gitu, oh ya udah, nggak ada ya udah. Misalnya pernah tanya, masuk ke swalayan belanja, terus sampai di kasir, ada membernya ibu? Oh nggak ada member, saya nggak punya member. Gitu. Terus misalnya tanya lagi, keuntungannya apa jadi member di swalayan ini? Apakah harganya jauh lebih murah? Misalnya tanya gitu, apakah ada perbedaan antara member dan enggak jadi member? Enggak, katanya gitu. Enggak ada Bu, harganya sama. Oh ya udah kalau gitu saya enggak mau jadi member. Ya udah, saya enggak menjadi member. Nah itu ya, mungkin itu kebijakan di swalayan yang si A, tapi kebijakan di swalayan B pasti ada berbeda lagi. Ya. Swalayan B, Ibu kalau enggak jadi member harganya berbeda. Kalau Ibu jadi member, harganya jauh lebih murah dibandingkan Ibu tidak jadi member. Nah ini, jadi kebijakan lembaga internasional menguntungkan negara anggota. Nah, Miss Alice tadi jika keswalayan ikut member, harganya berbeda, itu keuntungan buat Miss Alice. Keuntungan Miss Alice menjadi ikut member, jadi anggotanya. Ya, member di swalayan tersebut, keuntungan
Dengan menunjukkan member misalis akan mendapatkan harga yang jauh lebih miring dibandingkan misalis tidak jadi member. Nah ini sama kebijakan lembaga internasional. Dia menguntungkan anggotanya, tapi negara lain dia tidak mendapatkan keuntungan. Ini menjadi hambatan. Kan tidak semua negara nggak mau masuk dalam organisasi, ya kan? Sama seperti misalnya, masa setiap hari misalnya kesualayan yang ada di Bali harus ikut member? Kan enggak. Misalnya juga harus pilah-pilah. Oh, yang biasa misalnya dekat, yang lebih belanja ke sini, sering belanja di sini, ya udah. Mendingan misalnya member ini aja. Nah kan seperti itu ya anak-anak ya. Jadi sama. Ini apalagi ini perdagangan internasional. Ya, yang jauh lebih luas, yang jauh lebih banyak, ya, lebih besar. Nah ini kebijakannya, ya, maksudnya itu ya nomor 5. Oke, next nomor 6 ini ada proses pengiriman barang dan garing atau jasa yang membutuhkan waktu lama. Ini perdagangan internasional nggak main-main, bukan perdagangan antar kota yang jadi kita kirim, oh iya pakai pengiriman ini dalam 1 hari sampai. Dengan gampangnya seperti itu kan dalam 1 kota ya masih dalam 1. Ya udah karena ongkosnya terlalu mahal dalam 1 hari sampai, mau nggak apa-apa yang biasa aja yang reguler, pengiriman reguler 3-4 hari sampai, nggak apa-apa. Tapi is okay, masih dalam 1 kawasan, dalam 1 negara. Tapi ini sudah internasional, antar negara, belahan dunia yang berbeda, benua yang berbeda. Ya, jadi proses pengiriman barang itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, apalagi dari luar, tidak mungkin dalam 1 hari 2 hari barang sudah sampai. Ya, butuh waktu, butuh proses. Nah inilah hambatannya dalam perdagangan internasional. Ya, kalau barang-barang elektronik, barang-barang yang nggak habis pakai gitu ya, nggak apa-apa ya, gampang ya. Jadi tahan lama gitu ya, nggak masalah. Tetapi barang-barang dalam misalnya buah-buahan, sayur mayur, yang makanan yang nggak awet hanya berapa hari, berarti pengirimannya juga harus lebih cepat. Berarti biayanya juga dikeluarkan harus lebih mahal. Ya, nah ini ya hambatan perdagangan internasional. Ya, oke yang ke-6, yang ke-7 pengenaan bea masuk yang tinggi. Nanti akan saya jelaskan di sini. Bea masuk, ya hambatan perdagangan. Jadi kalau kalian beli barang ke luar negeri, kalian bawa ke Indonesia lagi, harganya apa? Kalian kena bea masuk. Ya. Biasa ya kalau ini pengalaman kalian lah yang pernah keluar negeri jalan terus belanja beli banyak di sana terus balik ke Indonesia ditahan di bandara kena bea cukai ya ditahan dulu kena ini kena harus bayar pajak bayar ini kan. Nah itu yang disebut dengan bea masuk. Ini hambatan perdagangan. Bea masuknya sangat tinggi, mahal. Anak-anak. Jadi wajar dong barang-barang dari luar negeri yang ada di Indonesia harganya mahal, itu wajar. Karena apa? Karena ada bea masuk. Pajak, tarif. Ya. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Ada pertanyaan tentang hambatan perdagangan internasional? Oke, tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Alice lanjutkan lagi ya. Selanjutnya, nah kita akan poin yang terakhir yaitu kebijakan. Sudah belajar pengertian perdagangan internasional, kalian sudah belajar tentang manfaatnya, kalian sudah faktor pendorongnya sudah, manfaat sudah, hambatan sudah, terakhir adalah kebijakan perdagangan internasional. Nah ini yang pertama adalah penetapan tarif atau bea masuk. Nah ini yang bisa jelaskan ini. Nah pengenaan bea masuk ini ada hambatan. Nah di sini juga ada namanya kebijakan. Kebijakan ini ada tarif atau bea masuk.
Apa itu tarif atau bea masuk? Akan bisa dijelaskan. Nah, di sini tarif atau bea masuk ini adalah pembebanan pajak atas barang-barang impor yang melintas daerah pabean, daerah negara ya, negara bersangkutan. Jadi melintas. Jadi dibebankan pajak barang-barang impor. Misalnya di sini siapa? Si Jovan misalnya. Jovan pergi ke luar negeri, pergi ke Korea. Nah, di Korea, Jovan borong barang. Dia mau beli barang elektronik, misalnya contoh handphone, ya. Handphone Korea kan ada ya di sana ya, merek-merek Korea di sana. Nah, beli handphone di sana. Wih, murah loh handphone di Korea daripada aku beli di Indonesia loh. Sama, merek sama, ya buatan Korea ya, jadi sama semuanya, tapi harganya mahal di Indonesia, jauh sekali. Nah kebetulan Jovan ke Korea, langsung dia borong beli handphone itu. Ya. Nah ketika Jovan beli handphone yang dalam jumlah banyak, Jovan pulang nih ke Indonesia. Yes, baru sampai bandara, sampai bandara, kena bea cukai, dicek sama bea cukai, kelebihan barang. Membawa barang dari luar dengan jumlah yang cukup banyak, kenalah namanya tarif atau bea masuk. Ya, jadi Jovan yang beli barang banyak dengan harga murah mau dibawa ke Indonesia, kena pajak, kena tarif, kena bea masuk, mahal jadinya. Aduh. Nah ini ya maksudnya, jadi melintasi. Jadi barang yang dari luar, Jovan bawa lagi ke Indonesia, inilah yang kena tarif. Itulah yang disebut namanya tarif. Pembebanan pajak atas barang-barang impor yang melintas. Ya, jadi pengalaman kalian misalnya kalau kena bea cukai, kena ini harga bayar pajak. Ya, mama papa kalian akan bayar pajak. Kalau kelebihan ketahuan sama bea cukai, kalian harus bayar pajak. Tapi kebanyakan orang Indonesia udah beli barang disembunyikan. Biar nggak ketahuan, biar dia nggak bayar pajak. Ya, karena pajaknya itu mahal anak-anak. Jadi percuma. Jadi udah beli bawa handphone banyak ke Indonesia, aduh sama aja harganya. Ya kan wajar. Makanya barang yang dari luar negeri, ya merek-merek luar negeri yang ada di Indonesia mahal itu ya karena ini adanya tarif atau bea masuk. Ya, jadi kalian nggak usah protes lagi. Mau beli barang yang dengan kualitas bagus, harganya mahal, ya wajar. Karena ada tarifnya, ada bea masuknya. Nggak sembarangan barang itu langsung terbang sendiri tiba-tiba nongol di Indonesia, enggak. Dia itu lewatin dulu, bayar pajak dulu, masuk ke Indonesia, aman nggak barangnya, baru bisa dijual, baru bisa dibeli. Ya, jelas ya? Itu ya maksudnya ya. Oke, selanjutnya kebijakan tarif atau bea masuk ini meliputi apa aja? Yang pertama ada bea ekspor. Nah, bea ekspor ini apa sih? Ini ada pembebanan pajak yang dikenakan pada barang-barang ekspor. Sama anak-anak. Jadi para eksporter, misalnya Miss Alice, namanya eksportir. Misalnya eksportir ini berarti misalnya adalah orang yang menjual barang ke luar negeri. Eksportir, orangnya. Ekspor berarti barang yang dikirim. Ya, itu dikenakan pajak. Jadi Miss Alice pun mau ngirim barang atau menjual produk Miss Alice ke luar negeri, Miss Alice harus bayar namanya bea ekspor. Makanya barang yang Miss Alice jual lagi di luar negeri pasti harganya berbeda dengan barang yang di Indonesia. Karena adanya bea ekspor. Jelas? Jelas ya? Oke. Selanjutnya yang kedua ada bea impor. Ini kebalikan dari ekspor. Ekspor itu berarti menjual barang-barang ke luar negeri. Tapi impor itu adalah mendatangkan barang dari luar ke dalam. Sama, kena pajak, kena bea impor.
impor. Ya. Sama lagi. Jadi, barang yang dari luar negeri dengan harga murah masuk ke Indonesia, barang yang sama nih. Harganya mahal. Itu kena bea impor. Jelas ya? Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bea transito. Ya, transito itu apa sih maksudnya? Dia transit. Jadi apalagi lintas benua yang sangat jauh, nggak mesti dari, misalnya dari Eropa atau dari Jerman, langsung sampai ke Indonesia. Enggak. Dia transit dulu ke negara lagi. Enggak mesti dia langsung sampai ke Indonesia, tapi dia transit dulu kemana? Ke negara lain transit. Transit di situ, itu kena bayar. Barang yang ada transit, numpang, singgah, itu juga kena bayar, kena pajak, kena tarif. Namanya bea transito. Ya. Dia hanya transit aja. Makanya barang-barang dari luar yang jauh atau benua lintas benua yang jauh pasti harganya jauh lebih mahal. Karena apa? Karena ada bea transit lagi. Udah kena bea masuk, kena bea transit lagi. Aduh. Ya. Jelas ya? Jelas ya anak-anak ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai jam berapa sih? Saya suka lupa. Sampai jam 12.40. Oke, masih ada waktu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas bisa saya lanjutkan lagi. Kalau enggak, kalau kurang, kalau enggak jelas, kalau ada pertanyaan bisa chat sama Miss Elis ya. Langsung tanyakan info ke Miss Elis. Ya. Miss enggak ngerti Miss, minta ulang. Misalnya saya akan ulang. Miss kecepatan, misalnya saya akan atur volumenya Miss Elis, ya, atur suara Miss Elis biar tidak cepat, ya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan, ya. Selanjutnya kuota. Nah, ini tadi kebijakan yang pertama disebut dengan tarif, ya, atau bea masuk. Terus kebijakan yang kedua disebut dengan kuota. Nah, kuota ini juga sama anak-anak, ada namanya kuota impor dan kuota ekspor. Beda ya, kalau bea itu ada tambah lagi satu, ada transit, tapi kalau kuota ada impor dan ekspor aja. Ya, misalnya saya akan jelaskan satu-satu. Nah, ini yang kuota, yang pertama adalah kuota impor. Nah, kuota impor ini adalah kebijakan membatasi masuknya barang impor ke pasar dalam negeri. Dibatasi. Beda ya. Kalau bea impor itu barang-barang yang masuk, ya, itu dikenakan pajak atau tarif atau bea, ya. Tetapi kalau kuota itu dibatasi, ya. Berarti kebijakannya membatasi masuknya barang impor. Jadi enggak semua barang-barang impor itu bisa masuk dengan bebasnya di dalam negeri atau dalam suatu negara tersebut. Enggak sembarangan, enggak semua barang bisa masuk, dibatasi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kuota impor. Ya, dibatasi kapasitasnya. Ya, sama kayak kalian pergi naik pesawat atau dalam kelas itu dibatasi maksimal berapa, ya. Kapasitasnya berapa. Ya, sama seperti kuota impor juga harus dibatasi. Jadi barang-barang impor itu yang masuk juga harus dibatasi. Enggak semuanya langsung masuk membludak nanti di Indonesia atau negara-negara lain. Ya, barang-barang impor, ya. Berarti harus dipilah-pilah, itu yang disebut dengan kuota impor. Nah, kebijakan kuota impor itu terdiri dari 4. Yang pertama ada absolut. Ya, absolut itu apa? Pembatasan berupa besar kecilnya jumlah barang impor suatu negara ditentukan oleh sepihak tanpa persetujuan dari negara lain. Nah, ini rugi banget ya. Aduh, ini yang sangat merugikan sekali ya, absolut. Pembatasan berupa besar kecilnya. Dibatasi, kamu mau mengirim barang, ya, besar kecilnya dibatasi, ditentukan, ya, ditentukannya tapi secara sepihak tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan atau negara lain. Nggak setuju ya udah, ya,
Jadi ada dibatasi. Sama kalau kalian misalnya mengirim barang, pengiriman misalnya melalui apa JNT, JNE, ya kan? Ada kapasitasnya kan, besar kecilnya. Kalau dia melebihi berapa kali berapa, melebihi batas, kamu dikenain bayar. Jadi dikenain biaya tambahan. Ya, pasti diukur, oh panjang lebarnya, oh ini ya besar kecilnya. Kalau melebihi terlalu besar kena bayar juga, terlalu kecil kena juga. Ya, nah ini maksudnya ya secara sepihak. Jadi perbedaan itu, jadi negara yang bersangkutan berbeda ya. Jadi menentukan antara besar kecilnya itu pasti ada perbedaan. Ya, jadi tanpa persetujuan negara lain, kita beranggapan bahwa aduh itu kok aman-aman aja, kok masih bisa masuk, kok kena sih, ya itu kan. Kena kebijakan impor absolut. Nah itu maksudnya ya. Oke, yang kedua adalah negotiated, yaitu pembatasan berupa besar kecilnya jumlah barang impor ditentukan berdasarkan sepakatan, namanya juga negosiasi. Berarti besar kecilnya disepakati bersama. Jadi untuk mengirim barang, misalnya dengan negara A ke negara B, sepakat nih. Oh ya udah, besar ini nggak usah dah ya, sebesar ini, kecil ini, kira-kira yang bisa diangkut sebesar ini, atau yang kecil ini bisa. Jadi ada kesepakatan. Jadi kedua belah pihak negara tersebut setuju, sepakat. Oh iya, oke, setuju, deal. Ya, oke, deal. Terjadi kesepakatan, perjanjian antara kedua belah pihak. Ya, nah ini disebut dengan negosiasi. Ya, selanjutnya yang ketiga ada tarif. Udah habis ya waktunya ya. Oke, misalnya dijelaskan sampai 4 ya. Kayak tarif kuota, gabungan antara kebijakan tarif dan kuota ini gabungan. Berarti tarif sama kuota itu gabungan. Ya, berarti jumlah tertentu barang impor masuk diizinkan tetapi dengan tarif. Nah, ini ditentukan lagi, beda lagi tarif kuota. Berarti barang-barang impor yang masuk ya dalam jumlah tertentu itu diizinkan. Tetapi kamu harus bayar dengan harga yang lebih mahal, lebih tinggi. Nah, sama kayak contoh tadi misalnya Jovan pergi ke luar negeri, ke Korea beli handphone yang banyak, rencananya mau dijual lagi ke Indonesia. Ya, dia membawa barang dengan jumlah banyak. Diizinkan, enggak apa-apa Jovan, kamu bisa masuk ke Indonesia, tetapi kamu harus bayar tarif yang lebih tinggi. Kalau kamu setuju, oke. Kalau kamu nggak setuju, ya udah silahkan, ditinggal barang-barangmu. Ya mau nggak mau, kita akan ikut ini. Berarti dengan membayar tarif yang lebih tinggi supaya barang yang kita beli dari luar negeri itu kita bisa bawa ke Indonesia. Jelas ya, itu tarif kuota. Ya, oke, next selanjutnya yang keempat mixing kuota. Nah, ini kebijakan yang membatasi penggunaan bahan mentah impor dalam proporsi tertentu atas produksi barang akhir. Sama, ini bahan mentah. Negara-negara maju pasti mereka akan mengimpor barang, mereka akan membeli ya, berarti mengimpor ya, mereka membeli barang-barang dari Indonesia dibawa ke negara mereka. Bahan mentah. Ya, tetapi dibatasi. Gak semua langsung kita punya bahan mentah di Indonesia ada 1000, dia mau dibeli 1000-nya itu dibeli semua. 1000 boxnya mau dibeli. Enggak, harus dibatasi. Dalam satu hari kamu bisa membeli misalnya maksimal 500 box. Ya udah, kamu harus ikut belinya dengan aturan 500 box. Nah, itu yang disebut dengan missing quota. Ya, kalau kamu mau beli lagi ya besok lagi beli lagi 500. Ya, ini maksudnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Oke, jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 12.40. Berarti jam kita sudah berakhir. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan bisa selanjutkan materi selanjutnya ya, masih ini tentang kuota juga ya, masih sedikit lagi ya. Nah, ini kalian bisa lihat di situ ya, masih ada beberapa materi dan hari Jumat ini juga nanti kalau jika materi juga selesai kalian sambil pelajari LKS-nya. Ya, ada soal-soal di situ kalian pelajari dulu, nanti kalau sudah selesai materi minta kerjakan tugas kalian sudah bisa menjawab soal-soal yang ada di LKS tersebut ya, dipelajari di rumah. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Alice akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, jadi Miss Alice akhiri, kalian bisa beristirahat, persiapkan diri untuk materi besok selanjutnya. Ya, kok tidak ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya masih nunggu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Miss Alice minta tolong. Kaila, bisa bantu dalam doa, Kaila? Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, karena kami baru selesai pelajaran kami hari ini, Tuhan berkati guru-guru yang sudah mengajar kami hari ini. Juga berkati kita yang melanjutkan aktivitas kami hari ini. Dan terima kasih kepada Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you, Kaila. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati.